pemuda ini terjebak di dunia lain, namanya Chen Seop. Di sana, ia tumbuh menjadi sosok terkuat, seorang jenius mutlak yang mampu memusnahkan monster apapun. Setelah bertahun-tahun bertarung, ia akhirnya kembali ke bumi. Namun, ada masalah besar. Bumi ternyata juga telah diinvasi. Kini, dunia yang ia tinggalkan berada di ambang kepunahan, dan satu-satunya orang yang bisa menghentikannya hanyalah dia. 20 tahun telah berlalu, dan ia menyatakan bahwa hari ini ia akan mengalahkan monster itu demi menyelamatkan dunia. Tepat saat itu, sebuah serangan dahsyat menghantam sasaran dengan telak, menyebabkan ledakan besar. Di tengah kepulan asap, sesosok bayangan gelap muncul di medan perang. Melihat ia mampu menahan serangan itu, sang monster mengakui bahwa ia layak menyandang gelar pahlawan, tetapi ia memperingatkan bahwa rekan-rekannya hampir tidak sanggup berdiri dengan kaki mereka sendiri. Menanggapi ejekan itu, sang pahlawan membalas bahwa penampilan monster itu juga tidak terlihat baik. Murka karena dihina, monster itu bersiap melancarkan serangan dengan tangannya. Tanpa gentar, sang pahlawan berbalik dan menyiapkan senjatanya untuk serangan balik. Kemudian, keduanya melesat maju dan beradu dengan benturan yang sangat brutal. Di latar belakang, penyihir kelompok tersebut berjuang keras menjaga pelindung sihir agar tetap aktif. Berteriak karena amarah, makhluk itu mengatakan akan mencabik-cabiknya jika ia tidak menyerah. Tepat setelah ia melepaskan serangan hebat, ia menyatakan bahwa tanah ini adalah kerajaannya. Meskipun terkena serangan, sang pahlawan tetap berdiri teguh menghadapi gempuran kuat musuh. Sesaat kemudian, serangan monster itu tampak semakin intens terhadap sang pahlawan. Dengan kedua tangan, ia mencengkeram senjatanya lebih erat, bersiap menghadapi tekanan. Bertekad untuk mengakhiri pertarungan, ia menyatakan akan menyelesaikannya di tempat itu juga. Sesaat kemudian, ledakan masif meletus di medan perang. Terkena hantaman langsung, ia menerima dampak penuh dari serangan tersebut. Kemudian, segalanya tertelan oleh cahaya terang yang membutakan. Menggunakan teknik khususnya, ia berhasil bertahan di tengah kekacauan. Meski begitu, kekuatan benturan tersebut menghempaskannya dengan keras ke belakang. Mendarat dengan kuat, ia menancapkan kakinya ke tanah agar tidak jatuh. Pada saat itu, seberkas energi melesat melintasi medan perang dengan kecepatan tinggi. Dengan tatapan penuh tekad, keduanya terus saling berhadapan dalam pertarungan itu. Akibat kekuatan benturan, tanah di sekitar mereka mulai retak. Terkena beberapa proyektil, monster itu mundur karena mengalami kerusakan. Tanpa membuang waktu, makhluk itu menyiapkan cakarnya untuk serangan langsung. Melaju ke depan, makhluk itu mendaratkan pukulan kejam pada sang pahlawan. Agar tidak terseret, ia menggunakan senjatanya sebagai tumpuan di tanah. Sambil menertawakan situasi, monster itu berkata, serangan lemah seperti itu bahkan tidak akan membuatku tergores. Mempertanyakan pernyataan itu, ia bertanya apakah monster itu benar-benar mengira serangannya lemah. Sambil mengerahkan senjatanya, ia melepaskan teknik kuat ke arah musuh. Ia kemudian memperingatkan bahwa serangannya lebih dari cukup untuk memotong kesombongan monster itu. Terkena langsung, tubuh makhluk itu mulai terbakar hebat. Saat itu, sepotong tubuh monster itu terlepas dan jatuh ke tanah. Dengan luka parah di dadanya, monster itu terus dilahap oleh kemampuan tersebut. Terkejut, monster itu mengatakan tidak pernah membayangkan ada manusia yang bisa menghadapinya seperti ini. Menanggapi dengan tenang, sang pahlawan mengungkapkan bahwa sebenarnya ia bukan berasal dari dunia ini. Menyebutnya tidak masuk akal, monster itu mengklaim suatu hari nanti dunia ini akan terserap ke dalam bumi. Tiba-tiba, makhluk itu terdiam, menyadari ada sesuatu yang salah. Bertanya apakah ia kesulitan, sang pahlawan menunjukkan bahwa monster itu tidak bisa beregenerasi. Ia menjelaskan bahwa api hitam itu adalah kemampuannya dan ia menggunakan konsep sebagai bahan bakar. Mengungkap rahasia itu, ia berkata, yang terbakar adalah eksistensi monster itu sendiri. Menyadari ajalnya sudah dekat, monster itu mengatakan ia tidak akan pernah diingat sebagai pahlawan karena orang-orang yang ia sebut rekan hanyalah orang-orang yang menunggunya mati. Mengonfirmasi pengkhianatan itu, ia berkata ia sudah mengetahuinya, membuat monster itu benar-benar syok. Putus asa, sang pendeta wanita memohon padanya untuk tidak mempercayai kata-kata monster. Mengungkap rencananya, ia mengatakan wanita itu sebenarnya membencinya karena ia adalah orang asing. Semua itu agar ia ragu untuk menyerangnya setelah penaklukan selesai. Menoleh padanya, ia bertanya langsung apakah dugaannya salah. Terdiam, wanita itu tidak bisa menjawab, mengonfirmasi seluruh tuduhan tersebut. Menoleh ke samping, ia menyatakan bahwa dua lainnya pun sama persis. Ia mengungkapkan sang satria menerima harta dari kaisar untuk melenyapkannya, dan penyihir itu membencinya hanya karena ia menentang sistem perbudakan. Singkatnya, ia berkata sudah tahu selama 5 tahun bahwa mereka akan membunuhnya. Bingung, monster itu mengatakan bahwa dengan kekuatannya, ia bisa saja menghancurkan dunia. Menatap cakrawala, ia mengungkapkan bahwa ia hanya tidak melakukannya karena ia ingin pulang ke rumah. Terkejut dengan jawabannya, monster itu bertanya apakah ia benar-benar ingin pulang. Dalam kilas balik 20 tahun lalu, ia hanyalah pekerja biasa sebelum dipanggil. Namun, ia menjelaskan bahwa dunia tempat ia dikirim adalah sebuah bencana. Ia menjelaskan bahwa untuk kembali, hanya ada satu cara, kalahkan para monster. Di sebuah desa di masa lalu, dua penjaga menghentikannya, memberitahunya bahwa ia tidak boleh masuk. Sambil menggendong seorang anak, ia berkata ia telah menyelamatkannya dan meminta agar diizinkan masuk. Namun, para penjaga mengatakan seharusnya ia membiarkan anak itu mati di sana. Mengingat masalah lain, ia sering melihat orang-orang menjerit kesakitan. Pengobatan sangat buruk sampai-sampai seorang dokter memerintahkan seseorang ditahan untuk
diamputasi. Ia menemukan bahwa mereka akan mengamputasi anggota tubuh karena infeksi sederhana. Karena tidak ada tabib yang tersedia. Tiba-tiba, seseorang mendekat dan memanggilnya dengan gelarnya sebagai pahlawan. Di gereja setempat, seorang klerus bertanya bagaimana ia berhasil menyelamatkan anak itu. Kemudian seorang biarawati mengungkapkan bahwa mereka akan mengusir iblis dari anak itu sendiri, menyuruhnya untuk tidak menentang para dewa. Mereka memintanya untuk membuang rasa iba. Setelah bertahan selama 20 tahun, ia akhirnya mengalahkan monster itu. Kembali ke masa kini, ia akhirnya menyatakan bahwa pertempuran panjang telah berakhir. Saat itu, rekannya mengatakan bahwa karena ia tahu segalanya, mereka tidak bisa membiarkannya hidup. Memalingkan wajah, ia berkata ia sebenarnya membenci dunia itu dengan segenap hatinya. Mengekspresikan kekecewaannya, sang satria bersiap untuk apa yang akan terjadi. Melihat sang pahlawan masih berdiri, ia berkata mereka telah menciptakan monster. Mengatur napas, sang pahlawan bersiap untuk berbicara dengan entitas ilahi. Berteriak sekuat tenaga, ia menuntut agar janji itu akhirnya ditepati. Mendengar ini, ketiga rekannya mendongak melihat cahaya terang turun dari langit. Sesaat kemudian, berkas cahaya yang kuat menghantam tanah dengan keras. Muncul dalam cahaya, sang dewi memberi selamat karena telah mengalahkan monster besar itu. Sambil menunjuk ke langit, ia mengingatkannya pada janji untuk menjaga jiwanya. Ia kemudian menambahkan bahwa sang dewi berjanji untuk mengirimnya kembali ke bumi. Mempertanyakan pilihannya, sang dewi mengatakan pencapaiannya sebagai pahlawan akan dibatalkan. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia bersiap memberikan jawaban, menyuruhnya berhenti bersandiwara karena ia hanya ingin janji itu ditepati. Mengajukan satu pertanyaan terakhir, sang dewi ingin tahu apakah ia tidak akan menyesali hal ini. Ia menyatakan satu-satunya harapannya adalah kembali ke dunia yang ia kenal. Menjatuhkan senjatanya ke tanah, ia menegaskan hanya itu yang penting. Menyetujui permintaannya, sang dewi mengatakan kehendaknya akan terlaksana. Menatap tangannya, ia berkata dunia terkutuk itu akhirnya berada di belakangnya. Saat ia diselimuti cahaya, sang dewi memperingatkannya bahwa tubuh aslinya sudah tidak ada lagi. Ia kemudian menjelaskan akan menempatkan jiwanya di dalam tubuh yang ditakdirkan untuk akhir yang buruk. Mengabaikan peringatan itu, ia menyatakan bahwa kembali ke bumi saja sudah cukup. Yakin bahwa semuanya akan lebih baik, ia menerima takdirnya dan transisi dimulai. Terbangun di sebuah ruangan, ia berdiri dan bertanya-tanya apakah ia akhirnya kembali. Kini dalam tubuh seorang warga sipil, ia mengepalkan tinjunya, teringat pengkhianat sialan itu. Lega karena tidak perlu melihat mereka lagi, tiba-tiba ia melihat cermin di ruangan itu. Menyentuh pantulan itu, ia berkata mulai sekarang, pemuda ini adalah dirinya. Berlutut, ia memastikan bahwa ia akhirnya berhasil kembali ke bumi. Pergi ke kamar mandi, ia membasuh wajahnya dengan air bersih dan takjub akan keajaibannya. Kemudian ia menyalakan kompor, senang karena tidak perlu lagi menggunakan kayu bakar dan api unggun. Menemukan sebuah kotak, ia membukanya dengan senyuman dan berkata ia merindukan ini. Melihat isinya, ia bertanya dengan syok apakah ini benar-benar ayam goreng. Memegang potongan ayam itu, ia bersiap untuk menggigitnya. Kemudian ia duduk di lantai dan mulai menyantap makanannya dengan lahap. Dengan sepotong ayam di tangannya, ia berkata rasanya sangat enak sampai membuatnya menangis. Membiarkan air matanya jatuh, ia berkata ia sangat merindukan semua ini. Menatap keluar jendela, ia berkata ia akhirnya bisa menjalani kehidupan normal. Tertegun oleh tanggalnya, ia menyadari waktu berjalan dengan cara yang sama di kedua dunia. Ia kemudian menyatakan bahwa beradaptasi tidak akan lebih buruk daripada dunia yang lain. Ia menyalakan pancuran dan air mulai mengucur deras di dalam bilik. Menikmati air hangat, ia akhirnya bisa benar-benar bersantai untuk pertama kalinya. Setelah mandi, ia menyalakan penyejuk ruangan, AC, hanya dengan sekali tekan. Menatap ke arah kota, ia berkata, ini sangat berbeda dari dunia lain itu. Sambil memikirkan apa yang harus dilakukan, ia teringat monster yang ia hadapi di masa lalu. Terkejut oleh ingatan itu, ia berteriak dan jatuh ke lantai karena syok tiba-tiba. Saat itu, sebuah pengumuman untuk penghuni mulai terdengar di seluruh gedung. Mendengar peringatan tentang keretakan, Rif, ia bertanya-tanya apa itu. Tak lama kemudian, pengumuman meminta semua orang untuk mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Dengan tatapan serius, ia menganalisis situasi berbahaya yang baru dan tak terduga ini. Tiba di lokasi, ia mendapati beberapa makhluk bertopeng menunggu. Mereka, tiba-tiba, cakar salah satu monster menghancurkan pintu kaca. Melihat pintu masuk tempat perlindungan, ia bersiap untuk berlari menuruni tangga. Berlari bersama yang lain, ia mencoba melarikan diri dari makhluk-makhluk yang telah menginvasi tempat itu. Tanpa menoleh ke belakang, ia terus menuruni tangga secepat mungkin. Tidak mengerti apa-apa, ia bertanya-tanya apa yang terjadi di bumi. Sementara itu, makhluk-makhluk tersebut terus menuruni tangga, mengejar para penghuni gedung. Melihat jendela terdekat, ia melompat melewatinya untuk meloloskan diri. Bersembunyi di balik dinding, ia berkata dengan lega bahwa ia akhirnya berhasil kehilangan jejak mereka. Kemudian, ia terkejut melihat seorang anak laki-laki kecil berlari sendirian di lorong yang gelap. Mencoba membantu, ia memperingatkannya bahwa itu berbahaya. Namun anak itu bertanya tentang monster itu. Sambil memegang pemukul kasti, anak itu berkata ia akan membunuh monster itu dan mengajaknya ikut. Benar-benar terkejut dengan ajakan tersebut, ia bertanya apa yang baru saja dikatakan anak itu. Akhirnya mengikuti anak itu, ia mendapati bahwa bumi sudah seperti ini selama 15 tahun. Mencoba memahami situasi, ia meminta anak itu menjelaskan semuanya sekali lagi. Anak itu kemudian mengatakan bahwa keretakan adalah portal dari mana monster-monster itu keluar. Dengan ekspresi kemarahan yang nyata, ia meratapi kembalinya ke neraka. Saat ditanya,
ia membuat alasan bahwa ia tinggal di Amerika Serikat selama beberapa waktu. Anak itu kemudian mulai berbicara tentang presiden, membuatnya semakin bingung. Mengalihkan pembicaraan, anak itu dengan penuh semangat meneriakkan nama pemburu favoritnya. Menjelaskan tentang pemburu itu, sang anak mengatakan dia sedang menangani sebuah keretakan. Tidak mengerti bagaimana itu mungkin, ia bertanya-tanya bagaimana manusia biasa bisa bertarung. Mengomentari sang pahlawan wanita, ia berkata ia terutama menyukai pedang besarnya. Saat itu, anak itu mencoba menunjukkan sebuah video, tetapi ia menutup mulut anak itu. Melihat kebingungan sang anak, ia menahannya agar benar-benar diam. Dengan tatapan fokus, ia menyadari ada 6 musuh di dekatnya, bukan 5. Merasa tubuhnya kuat, ia bersiap bertarung melawan beberapa musuh, namun ia harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan anak itu yang terlihat ketakutan. Tiba-tiba, ia merasakan energi di udara dan menyadari bahwa itu adalah mana. Memastikan itu sama seperti di dunia lain. Ia mengerti bahwa ia mungkin punya kesempatan. Kemudian, monster yang mendekat terkena serangan kecil di kepalanya. Dampaknya menghancurkan makhluk itu, mengejutkan monster lain di sekitarnya. Dengan mana di udara, ia mengerti ia bisa bertarung bahkan tanpa cadangan energinya. Ini berarti ia masih bisa menggunakan kemampuan khususnya yang terukir di jiwanya. Menggunakan apinya, ia menghancurkan monster lain, dan anak itu berteriak bahwa itu luar biasa. Senang karena ia baik-baik saja, ia mendengar anak itu berbicara tentang kemampuan uniknya. Mengingat sebuah video, anak itu berlari untuk memastikan kematian monster itu, tetapi ia berteriak menyuruhnya menunggu. Sadar akan bahaya, ia menyadari bahwa api Parados belum padam. Ia kemudian berteriak bahwa api itu tidak akan padam sampai target benar-benar mati. Sesaat kemudian, sisa-sisa monster itu menyerang dan mengenai anak yang berada di tanah. Dampak serangan itu membuat pipi anak itu terluka. Meraih sisa-sisa monster itu dengan tangannya, ia berkata ia tidak tahu apa itu YouTube. Masih memegang monster itu, ia memberitahu anak itu agar berhenti menonton hal semacam itu. Menatap anak itu, ia meminta untuk meminjam pemukul yang dipegangnya. Meskipun tidak terlalu mengerti, anak itu menyerahkan senjatanya kepada pria di depannya. Melihat celah, makhluk lain maju untuk menyerang mereka berdua sekaligus. Dengan senjata di tangan, tatapannya menjadi sepenuhnya fokus pada musuh yang mendekat. Sambil memutar tubuhnya, ia melancarkan serangan memutar dengan pemukul kasti ke arah para monster. Menggunakan pemukul itu, ia menghantam semua musuh pada saat yang bersamaan dengan satu serangan. Di lantai, anak itu terkesan, menonton semuanya dengan tatapan takjub. Terkesan dengan pertarungan itu, anak itu bertanya apakah dia seorang pemburu rahasia. Ia kemudian merasa frustrasi karena telah melalui satu neraka hanya untuk menemukan neraka lainnya. Melihat bumi tidak ada bedanya, ia bergabung dengan penyintas lainnya di sana. Tiba-tiba, pintu tempat perlindungan terbuka dan lebih banyak orang memasuki tempat itu. Berjalan bersama anak itu, ia bercanda bahwa zaman benar-benar telah berubah di sini. Sesaat kemudian, 2 orang muncul di tengah kerumunan dan memanggil nama anak itu. Berterima kasih padanya karena membawanya kembali. Sang ibu memeluknya dan berkata ia sangat ceroboh. Dari pakaian desainer mereka, ia menyadari anak itu berasal dari keluarga kaya. Merasakan getaran, ia mendongak dan menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Tiba-tiba, kepalan tangan raksasa menghantam langit-langit tempat perlindungan dengan kekerasan ekstrim. Akibat benturan keras itu, dinding runtuh menimpa orang-orang yang ada di sana. Melalui lubang itu, monster raksasa muncul dan mengeluarkan raungan menakutkan ke arah mereka. Melihat dinding tempat perlindungan runtuh, orang-orang panik dan mulai berlari. Saat semua orang berlari, anak itu memperingatkan bahwa kali ini mereka juga harus melarikan diri. Menundukkan kepalanya, ia meratapi bahwa ia tidak meminta banyak dalam hidupnya. Ia meratapi, mengatakan ia hanya ingin kembali ke dunia yang sangat ia rindukan. Menatap tangannya yang terluka, ia bertanya-tanya apakah ia meminta terlalu banyak. Berbalik ke arah anak itu, ia memanggilnya bocah, tetapi anak itu mengeluh tentang panggilan tersebut. Ia kemudian bertanya mengapa anak orang kaya ingin bertarung daripada hidup dengan aman. Dengan tatapan serius, anak itu mengungkapkan bahwa ia kehilangan ayahnya karena monster. Ia menjelaskan bahwa keretakan bahkan muncul di bunker yang dianggap aman. Karena itu, anak itu berkata ia akan menjadi pemburu terkuat dari semuanya. Meneriakan tujuan besarnya, ia menyatakan dengan keyakinan bahwa ia akan menyelamatkan dunia. Sambil tersenyum, ia berkata anak itu pasti akan menjadi pemburu yang hebat. Namun ia memperingatkan bahwa bukan anak itu yang akan menyelamatkan dunia. Melihat ibunya mencoba pergi, anak itu mengatakan pria itu masih dalam bahaya. Mengabaikan protes itu, sang ibu mulai menyeret bocah itu menjauh dari kekacauan. Karena dipaksa, bocah itu berteriak memanggilnya saat ia ditarik pergi. Sambil menoleh ke belakang, bocah itu terus memperhatikan keadaan saat ia semakin menjauh darinya. Ia kemudian menyatakan bahwa sosok yang akan menyelamatkan dunia sebenarnya adalah dirinya. Mendengar kata-kata itu, bocah tersebut meresapi kalimat tentang menyelamatkan dunia lagi. Sambil tersenyum, ia menyatakan bahwa menyelamatkan dunia adalah tugas bagi seseorang yang sudah pernah melakukannya. Setelah berjuang selama 20 tahun, ia kembali ke bumi tanpa sempat menikmatinya. Menggunakan pengalamannya, ia bertahan hidup dan bahkan berjanji pada bocah itu bahwa ia akan menyelamatkan dunia. Namun, beberapa waktu berlalu dan ia akhirnya benar-benar
benar-benar tidak melakukan apapun sejak saat itu. Melihat layar kemenangan, ia menyadari bahwa ia telah memenangkan pertandingan game lainnya. Merayakan hasilnya, ia mengatakan itu terlalu mudah dan meminum sodanya. Kemudian ia membuka kaleng lainnya untuk melanjutkan maraton gamenya. Meskipun berjanji, keinginannya untuk menyelamatkan dunia tidak bertahan lama. Dengan banyaknya game dan makanan, ia mulai terbiasa dengan kehidupan yang nyaman di bumi. Meraih ponselnya, ia memutuskan mungkin ini saat yang tepat untuk memesan makanan. Melihat aplikasi tersebut, ia terkejut karena ternyata ia telah menghabiskan seluruh uang pesangonnya. Tanpa uang, ia menjelaskan bahwa ia sudah mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi tidak berhasil. Dengan munculnya celah dimensi, sebagian besar perusahaan bangkrut dan tutup. Ia pun sadar bahwa ia membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup di masyarakat modern. Melihat ponselnya, ia menemukan iklan lowongan pemburu baru. Karena memiliki pengalaman di bidang tersebut, ia memutuskan untuk pergi ke asosiasi pemburu setempat. Berjalan melewati lobi, orang-orang dengan antusias membicarakan tentang menjadi pemburu profesional. Kemudian, seorang pria berkata bahwa ujian saat ini hanyalah formalitas belaka. Melihat kerumunan itu, ia menyatakan bahwa mereka semua sama saja, sekumpulan amatir. Tiba-tiba, seorang pemburu wanita datang, memicu bisik-bisik tentang apakah mereka akan menjadi terkenal. Mengetahui kehadirannya, salah satu kandidat menjadi sangat terkejut. Dengan berteriak, ia memberitahu semua orang bahwa pemburu terkenal itu ada di sana. Melihat wanita itu duduk, semua orang terpaku melihat pemburu peringkat ke-10 dunia tersebut. Para kandidat bertanya-tanya apakah Serikat Janabi mengirimnya untuk merekrut seseorang. Kemudian mereka mengetahui bahwa targetnya adalah lulusan Akademi Pemburu. Sambil mengoreksi, pria itu berkata wanita itu adalah kandidat, bukan pembangkit tenaga. Merasa tidak yakin, salah satu pria bertanya apakah dia benar-benar berguna dalam praktik. Menjelaskan teorinya, ia berteriak bahwa berburu di celah dimensi adalah pertempuran yang sesungguhnya. Pria lain setuju, dengan berkata, banyak yang unggul di akademi tidak bertahan hidup. Ia kemudian menyimpulkan bahwa latihan dan pertempuran nyata adalah dua hal yang sangat berbeda. Berterima kasih atas kesabaran mereka, sang pengumuman memberi tanda dimulainya pertandingan ujian pertama. Sambil tersenyum, ia mengatakan mereka harus membuktikan kemampuan mereka di hadapannya. Melihat berkas tersebut, sang pengumuman berkomentar bahwa salah satu kandidat cukup menarik. Ia kemudian menyadari bahwa kandidat itu adalah warga sipil, bahkan bukan dari akademi. Karena belum pernah terjadi sebelumnya, sang pengumuman terkejut dengan situasi yang tidak biasa ini. Ia pun bertanya-tanya tentang keberanian pria itu untuk berada di sana. Saat nama kandidat diumumkan, ia dipanggil dengan nama yang belum terbiasa ia dengar. Saat keduanya berhadapan, peraturan pertandingan akhirnya diumumkan kepada semua orang. Setelah memutuskan untuk menjadi pemburu, ia bertekad untuk menyelamatkan dunia ini. Namun, lawannya menganggap seluruh situasi ini tidak masuk akal dan mencemooh. Untuk mencapai tujuannya, ia harus mendapatkan hasil yang baik dalam turnamen tersebut. Dengan isyarat, sang pengumuman mengirim kedua kandidat ke posisi awal mereka. Begitu pertarungan dimulai, lawannya maju menggunakan teknik api. Tidak terpengaruh oleh serangan itu, ia hanya menatap lawannya dengan serius sambil tersenyum percaya diri. Rivalnya menyombongkan diri sebagai petarung tombak yang tak terkalahkan di akademi. Tetap tenang, ia dengan cermat memperhatikan serbuan lawannya yang mendekat. Mengambil langkah maju, ia bergerak ke arah petarung tombak dari akademi itu. Saat rivalnya menyerang, ia menghindar dan tombak itu hanya mengenai udara kosong. Tidak mengerti apa yang terjadi, sang petarung tombak mencari lawannya yang menghilang. Muncul di belakangnya, ia berkomentar bahwa orang itu cukup ceroboh dengan tombaknya. Kemudian ia melayangkan pukulan keras ke perut membuat lawannya terbungkuk. Tepat setelah itu, ia menyapu kakinya dan menjatuhkan petarung tombak itu ke tanah. Dengan pukulan cepat dan presisi, ia menghantam wajah lawannya tepat sasaran. Karena terkena pukulan, pria itu jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Melihat pertarungan berakhir, ia mengatakan ia menggunakan tangannya agar tidak melukai lawannya dengan serius. Sambil tersenyum, ia berkomentar bahwa level rata-rata pemburu tampaknya cukup rendah. Terkejut dengan performanya, sang pemburu wanita bertanya-tanya siapa kandidat misterius ini. Diberitahu tentang masa lalunya, asistennya mengatakan dia hampir tidak memiliki mana. Tidak mengerti situasinya, pria itu menganggap hasilnya hanya keberuntungan. Kemudian ia menawarkan permen kepada asistennya yang membuatnya terdiam. Sambil memakan permen itu, wanita tersebut menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak mengumpulkan mana dengan sengaja. Untuk membuktikan keterampilannya, ia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan secara telat. Mendekati rivalnya, ia berjalan dengan tenang sementara pria itu bangkit dari tanah. Bersiap untuk menyerang, ia mengatakan lukanya tidak akan fatal. Terkejut, petarung tombak itu tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menangkis serangan tersebut. Dengan tebasan ke arah tengkuk, ia membuat pingsan rivalnya yang kembali jatuh ke tanah. Lagi, pada saat itu, alarm berbunyi dan ia diumumkan sebagai pemenang pertandingan. Memperhatikan dengan saksama, sang pemburu wanita tampak menganalisis setiap gerakannya di arena. Sementara itu, para perekrut lain berbicara dengan antusias tentang apa yang baru saja mereka lihat. Ingin melihat kemampuan aslinya, ia berdiri dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Saat ditanya, ia mengungkapkan bahwa ia perlu menemui presiden asosiasi. Sekarang, memenangkan pertarungan lainnya, ia mengeluh bahwa para pemula terlalu lemah baginya. Ia kemudian bertanya-tanya apa yang mereka ajarkan di akademi pemburu itu. Bahkan dengan pedang, ia mengalahkan lawannya hanya dengan satu tendangan yang terarah. Tanpa berkeringat, ia bertanya-tanya apakah tidak ada satupun lawan yang layak di tempat ini. Melihat sesuatu di sisinya, ia menoleh dan merasakan kehadiran baru di arena. Di bangku penonton, salah satu pria berkomentar bahwa dia cantik dan bahwa ia akhirnya akan melihat. Diumumkan untuk final besar, sang kandidat memasuki arena
arena pertarungan. Ia kemudian berkomentar bahwa setidaknya dia terlihat seperti lawan yang sebenarnya. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa wanita itulah yang mengumpulkan mana paling banyak dari semua orang di sana, memperingatkannya bahwa keberuntungannya telah habis. Dia berkata ia tidak memiliki apa-apa. Ia kemudian menyimpulkan bahwa karena pria itu bertarung dengan tinjunya, ia tidak memiliki kemampuan unik, tetapi ia memperingatkannya bahwa itu tidak berarti ia akan mengalah. Menanggapi ejekan itu, ia mengatakan ia memang memiliki kemampuan, tetapi ia tidak akan menggunakannya. Sambil menghela napas, wanita itu bersiap untuk memulai pertarungan di arena. Begitu pertarungan dimulai, ia menyerbu ke depan dengan pedangnya dengan kecepatan tinggi. Mencengkeram gagang pedang dengan erat, ia menyalurkan energi ke mata pedangnya. Sebagai tanggapan, ia bersiap untuk serangan yang datang ke arahnya. Meluncurkan serangannya, ia menembakkan ledakan energi tepat ke arahnya. Dengan hasil yang tidak terduga, ia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Ia akhirnya jatuh ke tanah sementara wanita itu tetap berdiri di arena. Terkejut, ia bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa menghindari sambaran petir hanya dengan melompat. Merasa hal itu menarik, ia menganalisis teknik wanita itu dan memahami bagaimana kemampuan tersebut bekerja. Bangkit berdiri, ia mengatakan kemampuan wanita itu adalah yang terbaik sejauh ini. Ia kemudian menunjukkan bahwa wanita itu terlalu fokus pada serangan cepat untuk mempercepat pedangnya. Wanita itu menciptakan rel magnet di udara di depannya. Sambil tersenyum, ia mengatakan tidak ada orang yang akan tertipu dengan serangan yang begitu jelas. Marah, dengan ejekan itu, wanita itu bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sambil menyerbu ke depan, ia berteriak bahwa ia bisa mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan teknik khususnya. Sambil menghindari serangan, ia bertanya apakah wanita itu bodoh karena terus menyerang. Dengan tangannya, ia mulai mengumpulkan energi listrik dalam jumlah besar. Kemudian ia melepaskan semua kekuatannya sekaligus, menciptakan ledakan besar. Bahkan saat ia terkena, ia menyadari wanita itu memaksakan dirinya untuk mengumpulkan mana. Ia kemudian mengerti bahwa jika terus begini, tubuhnya akan hancur dengan sendirinya. Mengatakan bahwa ini menyenangkan, ia meminta mereka berhenti di situ saja, yang mengejutkannya. Sambil tersenyum, ia memperingatkannya bahwa jika terasa sakit, ia seharusnya mengangkat tangannya saja. Muncul dari belakang, ia melayangkan pukulan kuat langsung ke punggung wanita itu. Dari dampaknya, ia merasakan sakit yang luar biasa dan hampir tidak bisa bereaksi. Tanpa memberinya waktu untuk pulih, ia menyiapkan tinjunya untuk serangan berikutnya. Kemudian ia memulai rangkaian serangan cepat, memukulnya beberapa kali berturut-turut. Menggerakkan lengannya dengan kecepatan, ia melancarkan pukulan lain dengan sekuat tenaga. Menghantam perutnya dengan telat, ia mengakhiri combo tersebut dengan pukulan yang menentukan. Dengan mata terbalik, wanita itu benar-benar pingsan setelah menerima pukulan terakhir. Karena tidak mampu berdiri, ia akhirnya jatuh ke lantai arena. Kalah. Di bangku penonton, para perekrut terkejut melihat siswa terbaik itu kalah. Melangkah pergi, ia menyimpulkan bahwa wanita itu hanya fokus pada mana dan mengabaikan latihan fisiknya. Memalingkan kepalanya, ia terkejut melihat wanita itu mungkin belum menyerah. Berbaring di tanah, ia mengangkat tangan kirinya saat sang pengumuman memeriksanya. Mengingat peringatannya, ia menyadari wanita itu benar-benar mengangkat tangannya tepat seperti yang ia minta. Dengan berakhirnya pertarungan, tim medis akhirnya memasuki arena untuk menolongnya. Melalui komunikator, sang pengumuman menerima informasi dan bertanya dengan terkejut apa yang terjadi. Dengan pengumuman yang mengejutkan, sang pengumuman memberitahu semua orang bahwa jadwal turnamen telah berubah. Diberitahu bahwa ia perlu istirahat, ia tidak mengerti alasan perubahan tersebut. Kemudian sang pengumuman mengungkapkan bahwa ia akan melakukan pertandingan khusus dengan seorang pemburu wanita. Duduk di bangku penonton, asistennya berkomentar bahwa pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Melihat reaksi penonton, ia menyimpulkan lawannya adalah pemburu yang terampil. Ia kemudian bertanya-tanya apakah wanita itu mengatur pertarungan sendiri untuk menguji kemampuannya. Dengan pedang di tanah, sebuah suara bertanya apakah namanya adalah Yu Chen Sao. Meminta maaf, sang pemburu wanita mengatakan tidak ada cara lain untuk mengonfirmasi kemampuannya. Memperkenalkan diri, ia mengungkapkan bahwa ia adalah Lee Seun dari Serikat Janabe yang terkenal. Sambil tersenyum, ia mengatakan panggung ini sepertinya terlalu kecil untuk pria itu. Ia kemudian ingat bahwa wanita itu adalah pemburu terkuat ke-10 di dunia. Melihat posisi berdirinya, ia mengerti ini akan menjadi pertarungan yang sulit, bahkan dengan tombak. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, ia bersiap untuk menjawab tantangan tersebut. Tanpa ragu, ia mengatakan mereka bisa bertarung sekarang juga, yang mengejutkan sang pengumuman. Ia kemudian bertanya apakah pria itu bersemangat karena menurutnya ia akan bisa melihat. Ia berpikir bahwa jika ia harus bertarung, ia sebaiknya mengincar yang terbaik baginya. Wanita itu adalah lawan yang sempurna untuk mencapai tujuan besarnya. Meraih salah satu senjata, ia bertanya-tanya apakah ia harus menaikkan nilainya. Di bangku penonton, semua orang sangat terkejut dengan dimulainya pertandingan khusus secara mendadak. Dengan pedang di tangan, ia menerjang ke depan dan melayangkan pukulan yang sangat kuat. Mencoba mempertahankan diri, ia menangkis serangan itu dengan senjata buatannya di arena. Karena kekuatan dampaknya, ia hampir tidak bisa bertahan melawan serangan tersebut. Sambil menekan dengan keras, ia berhasil menembus pertahanannya dengan pukulan langsung. Tepat setelah itu, ia memukulnya dengan tendangan, mengirimnya terbang melintasi arena. Memperhatikan laju pertarungan, ia menyadari kecepatannya telah melambat secara signifikan. Sambil terengah-engah, ia hampir tidak bisa berdiri setelah serangkaian serangan. Bertanya apakah ia sudah lelah, ia mengatakan ia tidak menyangka pria itu bertahan selama ini. Mengambil langkah maju lainnya, ia bersiap untuk mengakhiri pertarungan di sana. Memperingatkannya bahwa ia akan membuatnya mudah, ia bergerak maju dengan pedangnya untuk serangan terakhir. Mencengkeram senjatanya lebih erat, ia bersiap untuk serangan balik yang nekat. Tanpa cadangan,
cadangan mana. Yang tersisa, ia menarik napas dalam-dalam, siap untuk mengeluarkan kartu asnya. Tidak ingin menggunakan kartu asnya, ia menyadari ia tidak punya pilihan lain sekarang. Dengan tatapan fokus, ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan kemampuannya. Api paradoks. Terkejut dengan perubahan itu, ia memperhatikan dengan saksama untuk melihat apa yang terjadi di arena. Dengan gerakan cepat, ia berhasil menghindari serangan itu pada detik terakhir. Tidak mengerti penghindaran itu, ia mengatakan pria itu seharusnya tidak bisa menghindarinya. Melihat asap di sekelilingnya, ia bertanya-tanya kemampuan aneh apa itu. Mengungkapkan nama tekniknya, ia dengan percaya diri menyebutnya api paradoks. Ia kemudian menjelaskan bahwa ini adalah spesialisasi yang paling sering ia gunakan sebelum kembali. Menunjukkan pakaiannya yang utuh, ia mengatakan api hitam itu tidak membakar materi. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa api itu menggunakan konsep abstrak sebagai bahan bakar untuk membakar. Memutuskan apa yang harus dibakar, ia bergegas ke arah wanita itu dengan kecepatan tinggi. Saat itulah, wanita itu menyadari ia tiba-tiba jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melompat ke udara untuk menyerang, ia berteriak bahwa konsep yang akan dibakar adalah kelelahan. Benar-benar terkejut dengan perubahan itu, ia bertanya-tanya bagaimana pria itu pulih begitu cepat. Segera setelah itu, keduanya beradu lagi dalam pertukaran. Serangan yang intens. Menganalisis lingkungan arena, ia menyadari konsentrasi mana berfluktuasi. Ia kemudian menjelaskan bahwa apinya melepaskan mana dengan membakar konsep abstrak apapun. Melanjutkan penjelasannya, ia mengungkapkan bahwa api itu membakar kelelahannya untuk menghasilkan lebih banyak mana. Dengan ini, ia mengklaim hasilnya adalah siklus energi yang tak terbatas. Menyerbu ke depan lagi, ia mengatakan bahwa dalam kata lain, spesialisasinya sederhana. Terpental oleh pukulan yang hampir tidak bisa ia tangkis saat ia menyerang. Terganggu oleh situasi tersebut, ia bertanya apakah pria itu akan terus melakukan ini selamanya. Tetap berdiri, ia mengatakan ia akan menempel pada wanita itu seperti kutu. Sambil tersenyum, ia mengungkapkan spesialisasinya adalah perang atrisi total. Mengejek lawannya, ia bertanya apakah wanita itu menyukai pria yang tidak menyerah. Sambil menggertakkan gigi, ia menjawab dengan marah bahwa ia sangat membenci pria seperti itu. Bahkan dengan kekuatannya, api itu meninggalkan residu seperti abu dari api. Setelah 4 jam, apinya akhirnya padam sepenuhnya di arena. Berbaring di tanah, ia memohon ampun dan wanita itu dinyatakan sebagai pemenang. Pada saat itu, salah satu pria di sampingnya mengeluarkan permen lollipop dari sakunya. Melihat permen itu, asistennya yang lain berteriak ketakutan di lokasi. Menawarkannya permen lollipop. Ia mengatakan ia melampirkan kartu namanya di sana. Membaca kartu itu, ia bertanya-tanya agensi pemburu macam apa ini. Dengan berakhirnya ujian, sang pengumuman memanggilnya untuk menerima hadiahnya. Kembali ke rumah, ia terkesan dengan teknologi lisensi pemburu. Lelah karena hari itu, ia hanya ingin beristirahat tetapi seseorang memanggilnya. Dari luar, melihat pria di pintunya, ia diberitahu bahwa ia terlihat lebih baik secara langsung daripada di kamera. Memperhatikan tinggi badannya, ia bertanya siapa dia, dan pria itu memberinya kartu. Memperkenalkan diri, ia mengungkapkan bahwa ia adalah pemburu dari Serikata Batch dan memberikan penawaran. Sambil tersenyum, pria itu mengatakan bahwa dengan pengalaman yang tepat, ia akan bersinar. Tiba-tiba, pemburu wanita itu muncul di belakangnya dan memberikan nomor teleponnya. Mengatakan ia memiliki janji temu, ia memasukkan kartu-kartu itu ke sakunya untuk memikirkannya nanti. Tertawa melihat situasi itu, pria itu bertanya apakah ia pikir ia menginginkan jawaban sekarang juga. Meletakkan tangan di bahunya, ia mengatakan ada hal lain. Namun, dengan tatapan mengancam, ia memperingatkannya untuk memikirkan tawarannya dengan hati-hati. Mengucapkan selamat tinggal, pria itu pergi, meninggalkannya. Mengabaikan peringatan itu. Setelah kunjungan tersebut, dia memutuskan untuk benar-benar menolak tawaran dari Taibet. Saat mengangkat telepon, sang wanita memperkenalkan diri dan menanyakan di mana dia ingin bertemu. Dengan ponsel di tangan, dia memberitahu bahwa dia sedang berada di sebuah kafe di gedung asosiasi. Tanpa mengenali nama tempat itu, dia mengikuti lokasi yang dikirimkan wanita tersebut. Sesampainya di sana, wanita itu menyambutnya dan mengajaknya untuk duduk di meja. Sambil berjalan melintasi tempat itu, dia berkomentar tentang nama kafe yang unik yang dipilih wanita itu. Saat duduk, dia mengungkapkan bahwa seorang pria bertubuh besar mencoba merekrutnya tadi. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa serikat lain tidak berani membuat penawaran karena pria itu. Dengan senyuman, dia bertanya apakah hal itu tidak berlaku untuk serikat wanita itu juga. Mengungkapkan niatnya, dia mengatakan sebenarnya dia tidak punya rencana untuk merekrut dirinya. Dia kemudian menyarankan agar dia bekerja sebagai pekerja lepas tanpa bergabung dengan serikat manapun. Dia menyebutkan bahwa pemburu dari Taibet mungkin akan menawarinya posisi junior. Karena tidak memahami istilah tersebut, dia bertanya tentang perbedaan antara peringkat pemburu. Menjelaskan hierarkinya, dia menunjukkan 3 tingkat pemburu dalam sebuah serikat. Dia kemudian mengatakan bahwa junior dan senior tergabung dalam tim yang dipimpin oleh mitra. Berbeda dengan yang lain, mitra berbagi keuntungan alih-alih menerima gaji. Mengomentari sistem tersebut, dia mengatakan itu terdengar persis seperti firma hukum. Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak perlu bergabung dengan serikat untuk menjadi seorang mitra. Sambil tersenyum, dia mengerti bahwa jika dia menjadi terkenal, mereka pasti akan mengejarnya. Sambil memberikan sepotong permen, wanita itu mengatakan bahwa itu benar sekali, dan dia merasa sikap itu aneh. Dia kemudian khawatir karena tidak memiliki koneksi atau pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan senyum percaya diri, dia mengatakan akan membantunya dengan hal itu secara cuma-cuma. Karena tidak mengerti kebaikannya, dia bertanya mengapa wanita itu mau berbuat begitu banyak untuknya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sedang menjadikannya berhutang budi untuk masa depan. Mengeluarkan sebuah amplop, dia bertanya apakah dia ingin melihat pekerjaannya. Dia kemudian
kemudian menjelaskan bahwa itu adalah permintaan dari kota terdekat dengan zona korosi. Melihat kertas-kertas tersebut, dia mengetahui bahwa misinya adalah berpatroli di pulau itu untuk mencari celah dimensi. Dengan dokumen di tangan, dia melihat misi dimulai dalam 1 bulan. Menganalisis kontraknya, dia berkomentar bahwa bayarannya tidak seberapa. Dengan senyuman, wanita itu mengatakan jika dia merasa itu tidak adil, dia hanya perlu menjadi terkenal. Dia kemudian meminta jawaban, dan dia mempertimbangkan proposal itu dengan raut wajah serius. Sesaat sebelum memberikan jawabannya, dia mulai berbicara tentang keputusannya. Adegan beralih ke dalam mobil, seseorang bertanya pria seperti apa dia itu. Mengoreksi asistennya, dia mengatakan bahwa pria itu bertahan dalam pertarungan selama 4 jam. Mendengar ini, salah satu pria bertanya apakah itu bukan karena dia membatasi kekuatannya. Sambil menatap keluar jendela, dia mengakui bahwa biasanya dia akan mempermainkan lawan setingkat itu. Sesampainya di Pulau Godongdu, dia mengatakan dia ragu akan pernah melihat monster lain seperti pria itu. Tepat saat itu, seseorang memperingatkan bahwa seberapa baik dia menyerbu pria itu tidaklah penting. Mempertanyakan keberadaannya, seorang pemburu menunjukkan bahwa misi tersebut membutuhkan seseorang yang berpengalaman. Dengan cemas, mereka bertanya-tanya apakah dia akan mampu mengimbangi para pemburu veteran di tim itu. Dengan tangan di atas pedangnya, seorang wanita memberitahu sang ketua untuk tidak khawatir. Mengungkapkan rencananya, dia mengatakan telah memasangkannya dengan seseorang yang sangat bisa diandalkan. Menatap Chun, wanita itu bertanya seperti apa dia nantinya jika mencapai tingkat kemampuannya. Dengan raut wajah serius, dia menyatakan jika pria itu suatu saat mencapai tingkat kemampuannya. Menyelesaikan kalimatnya, dia mengatakan pria itu bahkan akan mampu mengalahkan sang bos. 1 bulan di masa lalu, dia membawa paket besar ke apartemen 1506. Sambil membunyikan bel pintu, dia bertanya-tanya apa isi paket itu. Setelah memastikan alamatnya, dia akhirnya sampai di tujuan yang tepat. Membuka pintu, dia memastikan pengiriman khususnya akhirnya tiba. Tanpa membuang waktu, dia membuka kunci kotak besar yang diterimanya. Melihat isinya, matanya terbelalak saat menatap barang yang baru tiba itu. Memegang tombak baru, dia mengatakan senjata itu akan sangat berguna baginya. Kemudian dia mengambil eliksir, ramuan darurat untuk para pemburu. Penjelasannya menunjukkan bahwa pemburu biasa mengendalikan dan menyimpan mana di dalam tubuh mereka, tetapi dia mengungkapkan bahwa cara dia menggunakan mana sangat berbeda. Melewati langkah penyimpanan, dia menarik mana langsung dari atmosfer di sekitarnya. Dengan melakukan ini, saluran mananya perlahan-lahan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Namun, karena tidak ada waktu untuk menunggu, dia memutuskan untuk menimbun mana menggunakan eliksir. Dengan berlatih menggunakan itu selama sebulan, dia yakin akan tumbuh sebanyak yang dia butuhkan. Setelah sebulan itu, antrean panjang orang terbentuk di luar. Memastikan identitasnya, petugas memberitahu bahwa Eu Chan Siok berada di Regu Bay di sebuah tiang. Sebuah tanda menunjukkan angka 8 untuk menandakan kelompoknya. Di sana, di antara yang lain, dia mendengarkan percakapan sebelum misi dimulai. Tiba-tiba, dia mendengar namanya dipanggil dan berbalik dengan terkejut. Itu adalah Han Sangat yang mengomentari betapa berbedanya tampilan rambutnya sekarang. Dia kemudian menyarankan agar mereka bekerja sama karena mereka berada di regu yang sama. Dia menjawab itu karena wanita itu lebih kuat dan dia bisa belajar darinya. Mendengar pujian itu, wanita itu bertanya apakah bahunya sering terkilir. Pada saat itu, seorang pria berkacamata meminta perhatian semua orang. Mengumpulkan regu B, dia mengumumkan bahwa pengarahan misi akan segera dimulai. Dia menjelaskan bahwa ada pemburu pemula yang hadir dan meminta pengertian semua orang. Selanjutnya, dia merinci klasifikasi celah dimensi, termasuk kategori alfa. Menunjukkan lokasinya, dia memperingatkan mereka untuk tidak mendekati celah alfa. Dia kemudian mengatakan misi mereka adalah berpatroli di 2 area tertentu. Di dekat sana, seorang pemburu bertanya mengapa ada pemula dalam misi tersebut. Sesampainya di lokasi, petugas mengumumkan mereka berada di Pulau Gaodomo. Sambil memegang tombaknya, Yu Chan Seok mengomentari energi yang mencekam di tempat itu. Dia dan Han Sanga kemudian berjalan melewati para pemburu lainnya yang sedang bergerak maju. Saat itu, salah satu pria mengeluarkan sebungkus rokok untuk merokok. Kemudian petugas menjelaskan bahwa situasi tersebut dipantau oleh ruang kendali. Menyelesaikan pengarahan, dia mendoakan semoga semua pemburu beruntung. Membahas rencananya, seorang pemburu mengatakan mereka akan menjelajahi area tersebut selama seminggu. Di dalam kelompok itu, seorang anggota menatap yang lain, menunggu keputusan. Menyela percakapan, Yu Chan Seok menyarankan untuk mendirikan pangkalan di kuil Hagiasa. Terkejut, seorang pemburu bertanya siapa dia dan mengapa mereka harus pergi ke sana. Dia menjelaskan bahwa dari kuil itu, dimungkinkan untuk mengamati kedua area misi. Namun salah satu pemburu membantah, mengatakan ada tempat lain untuk ditinggali. Melihat kekeras kepalaan mereka, dia menolak untuk mengikuti perintah dari pemburu yang kurang pengalaman. Dengan begitu, dia menyarankan agar mereka bertindak terpisah saja jika mereka mau. Memutuskan untuk pergi sendiri, kelompok kecilnya bergerak menjauh menembus hutan lebat. Sambil menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa seorang pemuda telah mengikuti mereka bersama Han Sanga. Jadi, dia berbalik dan bertanya kepada Kim Min Jae mengapa dia ikut dengan mereka. Kim Min Jae menjelaskan dia khawatir meninggalkan 2 pemula sendirian dalam misi itu. Tiba-tiba, Yu Chan Seok merasakan gerakan aneh dan bersiaga tinggi. Dengan gerakan cepat, dia memberi isyarat kepada 2 orang lainnya untuk segera berhenti. Meminta untuk tetap diam, dia memberi isyarat agar mereka melihat situasi di depan. Bersembunyi di balik batu, Kim Min Jae mengintip dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di depan
depan mereka, sekelompok besar makhluk korosi berjalan menembus hutan. Ketakutan, dia menyarankan mereka mencari jalan memutar karena musuh itu. Mencoba menenangkannya, Yu Chan Saok bertanya apa keahlian pemburu unik miliknya. Dia kemudian bertanya lagi, ingin mengetahui kemampuan khususnya. Pemuda itu menjawab bahwa kemampuannya adalah api dengan serangan terbaiknya berupa bola api. Mendengar itu, Yu Chan Saok menyuruhnya untuk menyerang lebih dulu setelah mendapat aba-aba. Bingung, Kim Min-jae menoleh ke Han sangat bertanya apa yang harus dia lakukan. Dia memperingatkan bahwa gila rasanya melawan begitu banyak monster hanya dengan 3 orang. Mengatakan tidak ada waktu, dia memperingatkan bahwa pemburu lainnya tidak akan berhasil. Menunjukkan peta, dia menjelaskan bahwa yang lain sedang berpatroli di pantai saat ini. Lebih jauh lagi, dia memperingatkan bahaya makhluk-makhluk itu menyebar dan menyerang orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, Kim Min-jae setuju bahwa dia benar sekali. Dia kemudian menyimpulkan bahwa karena konflik sebelumnya, tidak ada yang akan datang membantu. Mendengar ini, Yu Chan Saok menyatakan bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah serangan kejutan. Menyusun rencananya, dia menginstruksikan Kim Min-jae untuk menyerang bagian tengah dengan api. Menyelesaikan instruksinya, Kim Min-jae bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu. Di dekat sana, kelompok makhluk itu terus bergerak, masih tidak menyadari kehadiran mereka. Atas aba-aba, Kim Min-jae melompat ke depan dan melepaskan bola apinya, mengenai sasaran dengan tepat. Serangan itu menyebabkan ledakan besar. Di tengah kobaran api, makhluk-makhluk itu terkena serangan dan mulai berjatuhan satu persatu. Membawa Kim Min-jae, dia menyuruhnya untuk menembak lagi segera setelah dia siap. Tanpa menunggu, dia dengan cepat menyerbu sisa kelompok musuh. Dengan tatapan fokus, dia menyerbu ke tengah pertempuran tanpa ragu-ragu. Di tengah para musuh, dia menyerang mereka semua sekaligus dengan tombaknya. Salah satu makhluk terkena serangan dan mundur karena hantamannya. Menghalangi jalan, dia berjuang untuk melindungi Kim Min-jae dari monster lainnya. Saat itu, Han Sanga muncul dan menyerang salah satu makhluk yang mendekat. Dia kemudian menegaskan kembali pentingnya membagi tugas dalam pertempuran saat ini. Mencengkeram gagang pedangnya, dia bersiap untuk mencabut pedang dengan cepat. Dengan gerakan tangkas, dia membelah salah satu makhluk tepat di tengah-tengah. Dia kemudian berbalik, bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan serangan yang telah terisi, Kim Min-jae mengumumkan bahwa dia bisa menembak lagi. Melompat ke udara, dia melepaskan bola api kedua yang kuat. Melihat serangan itu, Yu Chan Saok berteriak agar dia menembak tanpa perlu khawatir. Serangan itu menghantam tanah, membuat sisa musuh terpental ke segala arah. Pemimpin makhluk itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh kedua pemburu tersebut. Salah satu monster yang tersisa terlempar jauh setelah terkena serangan. Saat debu mereda, dia akhirnya mendarat kembali di lantai hutan. Dengan membelakangi pemandangan itu, dia kemudian mengamati hasil akhir dari pertempuran tersebut. Menoleh, dia mulai berkata bahwa semua orang di sana melakukan tugas dengan baik. Namun tiba-tiba, Kim Min-jae mengarahkan alat ke arah kepalanya, memintanya untuk mundur. Kim Min-jae mengungkapkan bahwa itu bukanlah senjata. Dia kemudian mendekatkan perangkat aneh itu ke tubuh yang tergeletak di lantai hutan. Dia menjelaskan bahwa seorang perantara akan datang untuk mengumpulkan tubuh-tubuh itu nanti. Kim Min-jae kemudian mengatakan terlalu sulit untuk membawa hasil jarahan sendirian. Para perantara menandai monster dengan chip lalu mengumpulkan barang berharga. Setelah menjual semuanya, mereka membagi keuntungan dengan pemburu aslinya. Yu Chan Saok kemudian bertanya apakah para perantara ini benar-benar dapat dipercaya. Memuji pertarungan itu, dia mengatakan dia tidak pernah membayangkan melawan begitu banyak monster. Tiba-tiba, sesosok makhluk besar muncul dari dalam tanah, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan refleksi yang cepat, Yu Chan Saok menariknya menjauh dari bahaya. Kembali berdiri, kelompok itu menghadapi ancaman baru yang telah muncul. Melalui debu, makhluk itu menunjukkan seringai bergigi. Dengan raut wajah serius, Yu Chan Saok menganalisis musuh baru di depan mereka. Dia kemudian memperingatkan bahwa itu sepertinya semacam bos menengah untuk area tersebut. Melihat monster itu, Kim Min-jae hanya meratapi situasi mereka. Menatap makhluk itu, dia bertanya-tanya apakah itu pemimpin kawanan tersebut. Kemudian dia mengumumkan dia akan bertarung sendirian, menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Khawatir, mereka menyarankan untuk mengulur waktu dengan serangan agar mereka bisa mundur. Membentak mereka, dia memerintahkan mereka untuk berhenti bicara dan mundur. Kini terkejut dengan perintah tersebut, keduanya mundur tanpa sepatah kata pun. Kini sendirian, dia bersiap untuk menggunakan apinya tanpa menahan diri. Dia kemudian menantang musuh itu, memanggilnya ke pertempuran yang sudah dekat. Dengan begitu, pertempuran hebat dimulai antara keduanya di hutan. Menyaksikan dari kejauhan, Kim Min-jae menyarankan mereka harus membantu dalam pertarungan. Namun Han sangat mengatakan tidak perlu ikut campur untuk saat ini. Dia menjelaskan bahwa meskipun tertekan, pria itu belum terkena serangan. Dan bukan itu saja, saat dia terus menganalisis pertarungan dari jauh, mengklarifikasi situasi, dia mengatakan pria itu menghindar dan menyerang secara bersamaan. Lebih jauh lagi, dia menyadari api gelap keluar dari tombak setiap kali menyerang. Saat api itu membesar, monster itu menjadi semakin lambat dalam bertarung. Dia menyadari pria itu hanya mempermainkan monster tersebut. Kini terkesan, dia bertanya-tanya bagaimana itu mungkin bagi seorang pemula biasa. Menghindar dari pukulan, dia melangkah ke samping saat monster itu menyerbu dengan kekuatan penuh. Memutar tubuhnya, dia bersiap untuk langkah berikutnya dalam pertarungan. Dia kemudian mencengkeram tombak lebih erat di tangannya. Dengan gerakan cepat, dia melempar tombak itu tinggi ke udara. Melihat ini, dia berteriak karena terkejut dengan apa yang baru saja
saja dilakukan pria itu. Tombak itu terbang dan Kim Min-jae bertanya-tanya mengapa dia melemparnya. Mengambil kesempatan, monster itu menyerbu untuk menyerang Yu Chan Seok secara langsung. Mendekat, monster itu berhadapan langsung dengannya. Dia hanya berbalik saat makhluk itu melewatinya begitu saja, tetapi tombak itu kembali dan menghantam monster itu dengan keras di punggungnya. Sambil memegang tombak, dia menyadari monster itu masih bisa bergerak. Dengan raut wajah penuh tekad, dia mengatakan dia harus mengakhiri pertarungan itu. Dari kejauhan, dua temannya menonton dengan tidak percaya. Tidak mengerti, Kim Min-jae bertanya-tanya apa yang terjadi pada monster yang tumbang itu. Berbalik, Yu Chan Seok memanggil nama Kim Min-jae. Dia kemudian bertanya apakah normal bagi monster seperti itu untuk muncul di pulau tersebut. Dia kemudian teringat bahwa celah lokal itu adalah level yang tidak terklasifikasi. Dengan ini, dia menyimpulkan bahwa celah dimensi itu pasti telah naik ke tingkat 3. Memintanya untuk memikirkannya, dia mengatakan itu satu-satunya penjelasan. Terkejut, Kim Min-jae mengatakan perbedaan antara tingkat-tingkat tersebut sangat raksasa. Dia kemudian menyimpulkan bahwa hampir tidak ada pemburu lain yang akan selamat. Putus asa, dia meminta Yu Chan Seok untuk menyelamatkan yang lain, tetapi dia menolak. Menjelaskan keputusannya, dia mengatakan tidak bisa menyelamatkan semua orang sendirian. Kemudian Han Sanga mengatakan itu bukan misi mereka dan bahwa kehilangan memang terjadi. Dia kemudian berbalik dan bertanya apa yang akan dilakukan pria itu dalam situasi yang sama. Dia kemudian mempertanyakan apakah dia harus merasa kasihan dan pergi menyelamatkan mereka karenanya. Dengan raut wajah kelam, dia mengatakan dia tidak sedang berbicara tentang emosi, melainkan tentang hasil. Dalam kilas balik, dia menyatakan bahwa beberapa kematian di dunia ini tidak dapat dihindari. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa di hadapan kematian semacam itu, hanya ada satu hasil. Menasihati keduanya, dia memberitahu mereka untuk tidak terbawa suasana oleh situasi yang putus asa. Dia kemudian memperingatkan bahwa dengan mentalitas seperti itu, Anda tidak bisa bertahan di dunia ini. Sesampainya di kuil, dia mendobrak pintu untuk masuk ke dalam. Menilai area tersebut, dia mengatakan bangunan itu aman dan bebas dari monster. Begitu masuk, Kim Min-jae bertanya apakah dia bisa melihat sesuatu. Yu Chan Seok kemudian menunjukkan bahwa dia bisa melihat lampu pemburu lainnya. Dia menjelaskan bahwa menggunakan lampu itu berbahaya karena mengungkapkan lokasi mereka. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika monster jenis lain muncul, itu akan menjadi masalah. Memutuskan untuk membantu, dia memutuskan untuk setidaknya mengirimkan pesan peringatan kepada semua orang. Dalam pesan tersebut, dia memperingatkan mereka tentang monster itu dan bahaya menggunakan lampu. Di titik lain, seseorang bertanya apakah menghancurkan inti celah dimensi akan menyelesaikan segalanya. Menganalisis ide itu, dia menyimpulkan bahwa solusi untuk masalah tersebut sederhana. Dengan rencana di benak, dia memutuskan akan menghancurkan celah korosi itu. Sementara itu, Han Sanga beristirahat di sana sejenak dengan mata tertutup. Di sudut, Kim Min-jae juga menggunakan kesempatan itu untuk beristirahat. Sebelum pergi, Yu Chan Seok meninggalkan perangkat alarm di lantai. Mempercayai alarm tersebut, dia memutuskan untuk meninggalkan mereka dan kembali lagi nanti. Meninggalkan kuil di belakangnya, dia memulai perjalanan seorang diri menembus malam. Berlari melintasi hutan, dia yakin semuanya akan berjalan lancar. Namun tiba-tiba, dia berhenti karena merasakan kehadiran yang tak terduga di dekatnya. Tepat di depannya, sesosok makhluk berkerudung gelap muncul dari kegelapan. Melihat ini, dia menyesal karena terlalu cepat merayakan kemenangan. Makhluk itu bertanya apakah itu dia lagi, sambil mengumpulkan energi di tangannya. Kembali ke markas, seorang operator melaporkan hilangnya sinyal sang pemburu. Pemimpin operasi yang gugup menjadi marah mendengar laporan tentang monster-monster yang terorganisir. Dia menyatakan status darurat dan memanggil bala bantuan untuk semua pemburu. Saat itu juga, seorang bawahan memberi peringatan bahwa ada seseorang yang mendekati retakan Alpha. Dengan kesal, dia memerintahkan mereka untuk segera menghentikan orang tersebut dan bertanya siapa dia. Operator itu mengungkapkan bahwa itu adalah Yu Chan Seok dari tim B. Dalam keputusasaan, sang pemimpin memerintahkan mereka untuk terhubung ke terminal dan mengonfirmasi segalanya. Namun, jeritan Yu Chan Seok tiba-tiba bergema melalui alat komunikasi. Di bawah sana, dia berteriak bahwa makhluk itu jauh lebih cepat. Melalui radio, dia mengumpat timnya karena tidak menyelidiki retakan itu dengan benar. Kini setelah dipastikan masih hidup, Yu Chan Seok melanjutkan analisanya. Dia menyadari harus melemahkan monster itu dan menghabisinya dengan tombaknya. Saat dia mulai melarikan diri, dia melihat makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Dia mengerti kekuatannya melemah karena terlalu banyak menggunakan mana. Untuk menang, dia harus mencari tempat di pulau itu untuk menyerap mana. Berlari menembus hutan, dia tampak melihat sesuatu tepat di depannya. Dia memastikan telah menemukan apa yang dicarinya di dalam hutan, tetapi makhluk itu berhasil mengejarnya. Mendarat dengan keras di dekatnya. Berhenti mendadak, dia bersiap untuk melakukan konfrontasi. Berbalik ke arah monster itu, dia memperingatkan agar makhluk itu sebaiknya mengikutinya. Sambil menyeringai, dia berkata ada sesuatu yang perlu dia periksa terlebih dahulu. Kembali ke markas, operator mengumumkan bahwa sinyal GPS telah hilang. Manajer yang putus asa menyadari bahwa dia telah memasuki retakan korosi Alpha. Sudah berada di dalam retakan, dia berkomentar bahwa tempat itu cukup bersih. Kemudian dia bertanya-tanya tentang ukuran retakan tingkat tinggi. Tanpa membuang waktu, makhluk itu juga memasuki retakan tepat di belakangnya. Di dalam, monster itu bertanya apakah mereka akhirnya harus
menyelesaikan urusan di antara mereka. Sebagai tanggapan, makhluk itu hanya membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Sambil memegang tombaknya, dia mengungkapkan masalah dengan api paradoksnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa api itu menyebar ke semua makhluk. Dia menjelaskan bahwa apinya menyebar dan bahkan memengaruhi sekutunya. Itulah mengapa jika dia kehilangan kendali, kemampuan itu menjadi tidak berguna. Namun tetap saja, dia menyerbu ke depan dan memanjat batu untuk menyerang. Dengan tangan terangkat, dia mengumpulkan energi untuk serangannya. Makhluk itu kemudian mulai diselimuti oleh energi yang telah dia lepaskan. Bertarung sendirian, dia berkata bahwa kerugian ini tidak ada artinya baginya. Mulai berkonsentrasi, dia mengumpulkan mana di tengah dadanya. Di dalam tubuhnya, mana mengalir dan memperkuat seluruh keberadaannya. Menyebar ke seluruh tubuh, mana itu meluas dan memperkuat jalur mananya. Setelah menyerap mana, dia perlahan menghembuskan napas. Dengan energi penuh, dia berkomentar bahwa itu jauh lebih efisien daripada yang dia bayangkan. Di hadapannya, makhluk itu meraung, merasakan ancaman baru. Tiba-tiba, gelombang energi menyebar ke seluruh area. Menyadari jebakan itu, dia mengerti apa yang direncanakan makhluk tersebut. Kemudian, monster itu berhenti dan menatapnya dari kejauhan di lapangan terbuka. Menghadapi musuh-musuh baru, dia berkata bahwa makhluk itu memanggil bala bantuan, tetapi dia memperingatkan bahwa sudah terlambat untuk mencoba mengalahkannya dengan jumlah. Berlari menuju jurang, dia bersiap untuk melompat masuk. Berdiri di sana, dia bertanya-tanya di mana inti retakan itu berada. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan menyuruh makhluk itu berhenti. Di belakangnya, sosok berkerudung bersiap untuk menebasnya. Dengan sabit, dengan lirikan cepat, dia berbalik untuk menghadapi ancaman baru. Bila sabit itu menggores tanah dan berhenti tepat di depannya. Sosok itu berkata bahwa dia menunggu apinya padam. Kemudian, dia memperingatkan bahwa karena dia adalah inti retakan, dia akan mati. Menilai situasi, dia yakin bisa menggunakan combo 4 serangan. Bergerak maju dengan cepat, dia bersiap untuk menyerang sosok berkerudung itu. Musuh kemudian menembakkan berkas energi yang kuat ke arahnya. Dengan tombaknya, dia berhasil memblokir serangan langsung tersebut. Dampak dari blokade itu menyebabkan ledakan besar. Dia kemudian bersiap untuk menggunakan teknik tombak orbit ganda miliknya. Dengan tombaknya, dia melancarkan serangan kuat terhadap musuh bertopeng itu. Pukulan itu mendarat tepat sasaran, menyebabkan topeng lawannya mulai retak. Tekniknya menciptakan lintasan yang secara sempurna meniru serangan pertamanya. Dengan menyerang bersamaan dengan lintasannya, dia bisa menciptakan combo 4 serangan. Namun dia bertanya-tanya apa yang terjadi jika lintasan itu menyerang dengan jeda waktu. Ini melengkapi serangan ganda yang membuatnya sangat sulit untuk dihindari. Menerima serangan ganda yang tertunda, lawan akhirnya terpojok. Terkejut, musuh menatap energi yang datang ke arahnya. Tanpa cara untuk bereaksi, lawan pasti akan membuat kesalahan. Terhantam telak, inti retakan itu akhirnya jatuh ke tanah. Kalah. Dengan musuh di tanah, dia menyatakan pertempuran akhirnya berakhir. Monster-monster lain kemudian mulai terkena berbagai serangan energi. Tubuh inti itu juga terkena beberapa bola energi. Menyaksikan topengnya hancur, dia berkata bahwa dia pikir benda itu akan menghilang begitu saja. Di tempat topeng itu, dia menemukan sebuah kotak kecil dan bertanya-tanya benda apa itu. Membuka kotak tersebut, dia melihat isinya dan terkejut. Dengan senyum di wajahnya, dia hanya menatap benda yang ditemukannya. Kembali ke markas, kekacauan pecah akibat berita buruk tersebut. Di tengah kebingungan, seorang pria dibombardir dengan berita buruk dari semua sisi. Menatap kosong, dia bertanya-tanya apakah ini akhir dari segalanya. Tanpa harapan, dia menyesal harus melihat semua orang tersingkir. Tetapi tiba-tiba pesan dari Yu Chen Sok tiba di pusat kendali. Operator mengatakan dia akan menampilkan pesan tersebut di layar utama untuk semua orang. Pesan itu mengumumkan bahwa sinyal retakan Alpha telah lenyap begitu saja. Dalam ketidakpercayaan, pemimpin operasi mengatakan bahwa itu adalah sebuah keajaiban. Dia kemudian bertanya-tanya bagaimana semua itu mungkin terjadi. Duduk di luar, dia hanya menikmati udara segar di langit. Di tengah kekacauan, makhluk-makhluk korosi dihancurkan di semua sisi. Dengan pedangnya, Han sangat terus melawan monster-monster yang mendekat. Kelelahan, dia berkata ada terlalu banyak monster dan Yu Chen Sok juga telah menghilang. Di sampingnya, Kim Min Jae hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Benar-benar terkepung, mereka bertanya-tanya apakah mereka akan selamat dari situasi ini. Menoleh ke belakang, dia berkata bahwa Kim Min Jae sudah mencapai batasnya. Dengan kakinya yang terluka, dia menambahkan bahwa dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Meskipun begitu, dia terus maju untuk melanjutkan pertarungan melawan musuh yang tersisa. Tiba-tiba, dia mulai kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Sambil menggumamkan bahwa kakinya tidak bisa lagi menopangnya, para monster bergegas masuk untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Melihat ini, Kim Min Jae meneriakkan namanya dalam keputusasaan total. Dengan tatapan penuh tekad, dia berbalik ke arah rekannya yang jatuh. Di bawah bulan purnama, suara tiba-tiba bergema di seluruh hutan gelap. Terbaring di tanah, Han sangat perlahan membuka matanya. Masih bingung, mengangkat kepalanya, dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Bingung, dia menyadari bahwa semua monster di sekitarnya telah lenyap. Kembali ke titik pertemuan, para pemburu berkumpul setelah pertempuran. Mengamati mereka yang terluka, Yu Chen Sok mengomentari serangan makhluk itu. Tiba-tiba, dua pemburu mengenalinya dan mendekat dengan terkejut. Mereka kemudian bertanya-tanya
bertanya bagaimana dia bisa mengalahkan retakan itu sendirian. Dari kejauhan, Kim Min-jae melihat Yu Chen Seok dan memanggilnya. Dia berkata dia terkejut dengan pesan dan rencananya. Yu Chen Seok kemudian berkata dia bertindak dari hati untuk melindungi semua orang. Namun tiba-tiba seseorang memanggilnya, menyela percakapan kelompok tersebut. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai manajer perusahaan operasi Korea. Yu Chen Seok mengenalinya dan bertanya apakah dia punya waktu untuk bicara. Manajer itu kemudian mengatakan bahwa wali kota ingin menemuinya. Di tengah hujan, dia berpikir untuk menegosiasikan bonus karena telah membersihkan retakan tersebut. Seorang pria dengan payung mendekat untuk menyapanya di tengah hujan. Memperkenalkan diri, dia mengatakan namanya Lee Pil-ju, petugas komunikasi. Berjalan menyusuri lorong, pria itu mengatakan wali kota sangat menantikan pertemuan ini. Dia kemudian mengatakan wali kota membatalkan semua janji paginya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jarang ada pemburu pemula yang menghancurkan retakan sendirian. Tiba di ruangan, dia mengumumkan bahwa pemburu Yu Chen Seok akhirnya tiba. Berterima kasih padanya karena telah datang, wali kota memperkenalkan diri dan menyambutnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Park Jo-on, wali kota Incheon. Kemudian dia meminta mereka untuk duduk dan memesan kopi. Dari petugas, wali kota menjelaskan bahwa pulau itu adalah masalah, tetapi anggarannya terbatas. Menyeruput kopinya, dia memastikan ini adalah tugas pertamanya sebagai pemburu. Dengan bersemangat, wali kota mengatakan dia bangga memiliki pahlawan seperti dia. Tiba-tiba, wali kota mulai berbicara tentang keamanan dan kehebatan negara. Dia melanjutkan, memuji ekonomi dan pembangunan kota Incheon. Dia kemudian meyakinkannya bahwa dia akan menawarkan bantuan penuh untuk masa depannya. Dengan tatapan serius, dia meminta untuk mengajukan satu pertanyaan saja. Kembali di dalam mobil, dia bertanya apa tujuannya sebagai pemburu. Dia menjawab bahwa seseorang harus terjun dan membersihkan kekacauan itu. Mendengar jawabannya, pria itu hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian pria itu memperingatkan bahwa dia akan menjadi terkenal dan sangat populer. Dia menjelaskan bahwa banyak pemburu kehilangan arah karena ketenaran. Pria itu mengatakan bahwa dalam beberapa hal, ini adalah hal yang wajar terjadi. Dia kemudian mengingatkannya bahwa satu-satunya tempat yang aman adalah Korea. Mengakhiri nasihatnya, dia mengatakan berharap dia akan terus menjadi simbol. Setelah mendengar semua ini, dia menjadi penasaran untuk melihat seberapa jauh mereka akan bertindak. Dia kemudian menyadari dia bukan tipe orang yang mudah goyah oleh hal ini. Menyela percakapan, dia berkata bahwa untuk menerima dukungan, dia harus memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Dia menyarankan untuk membantu wali kota dengan tingkat persetujuan rendah agar terpilih kembali. Wali kota mengakui bahwa dia sangat paham dengan situasi saat ini. Dia melanjutkan dengan mengatakan masa jabatannya berakhir tahun depan dan pemilihan kembali akan sulit. Wali kota kemudian mengungkapkan bahwa dia membutuhkan persetujuan balai kota. Saat ini dia menyadari wali kota hanya ingin mendompleng popularitasnya. Wali kota mengatakan bahwa sebagai wali kota, dia menjaga hubungan dengan banyak perusahaan. Dia kemudian menyarankan agar mereka bisa mengganti model merek kopi dengan dirinya. Sambil menyela, dia membanting cangkirnya ke meja dan memanggil wali kota. Dengan tatapan serius, dia mengatakan wali kota tampaknya berpikir dia murahan. Bingung, wali kota mendengarkan saat dia mengatakan bahwa wajah baru dibutuhkan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa bakat seperti miliknya harus tetap menjadi pemburu. Kemudian dia menunjukkan bahwa semua yang ditawarkan wali kota sudah menjadi haknya. Mencoba pulih, wali kota menawarkan tugas-tugas yang aman, tetapi dia menganggap tawaran itu tidak menarik. Dengan gerakan meremehkan, dia menyuruh wali kota untuk memberi selamat kepada model kopi itu sebagai gantinya. Dia menjelaskan bahwa berkat ini, model tersebut akan dapat memperpanjang kontraknya. Berpindah adegan, hujan deras turun di area luar ruangan pada malam hari. Sosok berkerudung memberitahu Lee Pil-ju bahwa tes di pulau itu gagal. Lee Pil-ju mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi dia punya kabar baik. Menunjukkan sesuatu, dia menjelaskan itu adalah klip dari ujian sertifikasinya. Dalam video itu, Yu Chen Seok menggunakan apinya dan orang tersebut terkesan. Menyaksikan video itu, pria berkerudung berkomentar bahwa dia memang luar biasa. Saat hari pertama bulan itu tiba, semua orang dengan antusias menunggu peringkat pemburu baru. Menunjukkan ponselnya, Yun Yang meminta ibunya untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, sekelompok anak muda mendiskusikan siapa yang akan menjadi nomor satu. Di ruang rumah sakit, Kim Min-jae dan rekannya juga menunggu hasilnya. Membersihkan pedangnya, Leon bertanya-tanya apakah pria itu ada di dalam daftar juga. Duduk di kursinya, seorang pria menyadari bahwa keadaan kali ini berbeda. Menggeser layar, dia mengatakan bahwa yang benar-benar penting adalah 10 besar. Di peringkat ke-10, daftar menunjukkan Leon dalam misi di tengah salju. Peringkat kelima terungkap sebagai pemburu bernama Kim Cheon. Di tempat ketiga, peringkat menunjukkan sosok Wat Cho Yurium. Menempati posisi kedua, Jang Tae-suk muncul di tengah banyak puing. Akhirnya, peringkat pertama diumumkan dan itu adalah pendatang baru, Yu Chen Seok. Di balik pintu, seorang pria memberitahunya bahwa dia sudah cukup lama menunggu dan bisa keluar sekarang. Membaca daftar pemula, seseorang menunjukkan bahwa mereka melihat namanya di sana. Mengucapkan selamat atas debutnya. Namanya muncul di peringkat. Dalam waktu singkat, dia menjelaskan bahwa seorang pemburu veteran yang membersihkan retakan tingkat 3 sendirian akan diabaikan. Tetapi untuk misi pertama seorang pemula, itu adalah cerita yang benar-benar berbeda. Memberikan wawancara, dia mengatakan dia hanya akan menjawab satu pertanyaan terakhir. Seorang reporter kemudian bertanya tentang rencana masa depannya sebagai pemburu. Dengan tatapan serius, dia menyuruh mereka melupakan klise yang biasa. Dia kemudian menyatakan kepada semua orang bahwa dia akan membuktikan nilainya dengan hasil. Di dalam helikopter, seseorang mengatakan bahwa
bahwa tempat itu dulunya adalah penjara Gansal. Terbang di atas kota, dia berkomentar bahwa sebagian besar negara kehilangan segalanya. Hanya Korea Selatan yang berhasil mempertahankan diri dan menjadi kekuatan dunia. Dia kemudian bertanya apakah negara-negara lain berakhir seperti ini karena retakan. Pria itu kemudian menyarankan mereka melihat lebih dekat ke situs tersebut. Di bawah adalah salah satu dari 8 retakan paling berbahaya di dunia, penjara Gansal. Itu terbentuk tiba-tiba 13 tahun yang lalu di pusat kota. Munculnya retakan terjadi tanpa tanda atau peringatan sebelumnya, dan beberapa orang yang selamat tersapu tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dalam beberapa hari, seluruh kota lenyap begitu saja dari peta tanpa peringatan. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa kekuatan pemerintah pusat telah melemah secara signifikan. Yu Chen Seok bertanya apa hubungannya dengan alasan dia berada di sana. Pria itu mengungkapkan bahwa Yoon Seong Hyun mencarinya beberapa hari yang lalu. Dia kemudian teringat pria bertubuh besar dari sebelumnya, orang yang mengancamnya. Terkejut, dia mendengar bahwa Yoon Seong Hyun menanyakan keberadaannya. Pria itu kemudian memperingatkan bahwa serikat Baek mungkin mencoba menundukkannya dengan paksa. Khawatir, dia mengatakan akan sulit untuk mengalahkan pria itu dalam pertarungan adu tenaga. Untuk memblokir serikat tersebut, pria itu menyarankan dia membangun reputasinya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa untuk melakukan itu, dia hanya perlu mengingat bantuan ini. Dengan itu, dia memberinya sebuah amplop dan berkata, ini semua yang dia butuhkan. Yu Chen Seok bertanya apa misinya, dan pria itu menjelaskan di dalam helikopter. Membaca daftar itu, dia menemukan beberapa barang mewah untuk misi tersebut. Pria itu kemudian mengatakan bahwa bagi sebagian orang, ini adalah kebutuhan dasar. Bingung, dia mengatakan dia tidak mengerti mengapa sebuah negara membutuhkan ini. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa politik internasional belum kehilangan nilainya. Memahami situasinya, dia menolak untuk ikut serta dalam misi pengawalan tersebut. Mencoba menghentikannya, pria itu mengatakan misi tersebut penting bagi pemerintah, tetapi dia memperingatkan bahwa dia tidak akan mengubah pikirannya dan terlibat dalam politik. Pria itu kemudian mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pemula dan bersikap kasar. Tidak terpengaruh, dia hanya menatap pria itu kembali dalam diam. Tiba-tiba, dia membuang semua dokumen misi keluar dari helikopter. Berterima kasih atas tumpangan itu, dia berbalik dan bersiap untuk keluar dari kendaraan. Dengan terkejut, pria itu mendengar dia berkata bahwa dia akan berenang ke Seoul sendirian. Melangkah ke tepi, dia bersiap untuk melompat dari helikopter yang sedang bergerak. Tanpa ragu, dia menjatuhkan dirinya ke belakang menuju laut di bawahnya. Melihat hal ini, pria itu terperangah dan berpegangan erat agar tidak jatuh. Dengan suara percikan yang keras, dia menghantam air, menciptakan cipratan yang sangat besar. Merasa kesal, pria itu hanya menggerutu tentang kelakuan anak muda zaman sekarang. Di latar belakang, matahari terbenam di atas pelabuhan besar Incheon. Di pelabuhan itu, seorang pekerja sedang beristirahat dan melihat sesuatu yang aneh di dalam air. Air mulai bergejolak, menandakan ada sesuatu yang akan muncul ke permukaan. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari air dan mencengkeram tepian. Sambil memanjat keluar dari air, Yu Chanak menarik napas. Dalam-dalam, mengatur napasnya. Dia kemudian berkata bahwa dia pikir dia akan mati karena ancaman yang diterimanya. Pekerja itu berkata bahwa dia pasti telah melalui banyak hal dan mencoba menghiburnya. Dengan tujuan baru di benaknya, dia memutuskan untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia kemudian memutuskan untuk memprioritaskan misi yang paling sulit. Dengan melakukan ini, dia yakin dia tidak akan mudah dipengaruhi oleh siapapun. Sambil menatap ponselnya, dia berkata bahwa salah satu misi terlihat sangat bagus. Di layar, dia menerima misi dari Asosiasi Korban Penculikan. Misi itu membawanya ke keretakan korosi yang diperkirakan berada di tingkat 2. Duduk di tepi, dia menyaksikan matahari terbenam sebelum menjalankan misi. Dengan tatapan lelah, dia berkata bahwa dia akan sibuk untuk sementara waktu. Pada tanggal 3 September, para nelayan pergi melaut untuk musim udang. Namun kali ini, laut tampak sangat berbeda dari yang biasa mereka lihat. Makhluk-makhluk korosi muncul dan menculik para nelayan di laut. Menurut seorang korban selamat, para nelayan yang ditangkap dilaporkan masih hidup. Misinya adalah pergi ke pulau tersebut, menyelamatkan para sandera, dan melenyapkan keretakan itu. Sambil melihat ponselnya, dia memastikan detail dari misi yang telah ia terima. Imbalannya adalah 55 juta dan keretakannya berada di tingkat 2. Jika dia bisa menanganinya sendiri, seluruh imbalan itu akan menjadi miliknya. Selain itu, dia juga akan mendapatkan kisah kepahlawanan dan ketenaran yang luar biasa. Meskipun sepadan, dia tahu bahwa kekuatan makhluk-makhluk itu sangat bervariasi. Dia menjelaskan bahwa jika keretakan tingkat 3 memiliki kekuatan setara tank, makhluk tingkat 2 sudah dianggap sebagai bencana alam, dan untuk tingkat 1, satu negara penuh harus dikerahkan untuk melawannya. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia bisa menangani kekuatan keretakan tingkat 2. Sambil memikirkan misi tersebut, dia menyimpulkan ada seseorang yang mungkin bisa berguna. Di atas kapal di tengah samudra, dia bersiap untuk misi berikutnya. Dari belakang, Han Sang-a memanggil namanya. Dia kemudian bertanya berapa lama lagi sampai mereka mencapai pulau itu. Sambil memeriksa ponselnya, dia menjawab bahwa itu seharusnya sekitar 1 jam lagi. Dia kemudian memperingatkannya bahwa pertempuran ini akan jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Tiba-tiba, gadis itu bertanya tentang benda yang dia kenakan di bahunya. Dengan antusias, dia berkata itu adalah pelindung bahu edisi terbatas dan bertanya bagaimana dia mendapatkannya. Dia menjelaskan bahwa pengepul barang bekas memberikannya sebagai hadiah. Sambil tersenyum, dia berkata, tingkat ekspektasinya sangat berbeda. Dia kemudian menasihatinya untuk menjadi lebih kuat jika dia merasa itu tidak adil. Dalam kilas balik beberapa hari yang lalu, percakapan di antara mereka dimulai. Dia mengajaknya untuk menjadi rekan setimnya di misi baru. Dia mempertanyakan apakah itu mungkin, mengingat bahaya yang mereka alami.
alami. Di telepon, dia hanya mendengarkannya dengan saksama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian bertanya apakah dia tidak ingin menjadi lebih kuat. Dia meyakinkannya bahwa dia bisa mengajarinya cara untuk menjadi jauh lebih kuat. Dengan bantuannya, dia bisa menjadi beberapa kali lebih kuat. Dihadapkan dengan tawaran itu, dia kemudian bertanya apa yang akan dia putuskan untuk dilakukan. Kembali ke masa kini, dia menatap Cakrawala dengan tatapan penuh tekad. Dengan teguh, dia berkata dia akan melompat ke neraka sekalipun untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, sebuah objek tak dikenal terlihat tepat di depan mereka. Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari ada total 5 kapal yang mendekat. Dia kemudian bertanya-tanya bagaimana mereka akan sampai di sana tanpa terlihat oleh warga sipil. Dia bertanya apakah dia punya cara, tetapi gadis itu tiba-tiba melompat. Terkejut, dia mempertanyakan apakah dia benar-benar memiliki bakat untuk itu. Sambil tersenyum, gadis itu menggodanya bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Sambil tertawa, dia berkata bahwa itu sangat mudah. Tanpa penundaan lebih lanjut, mereka berdua melompat bersama menuju laut. Sambil menggendongnya di punggung, dia memberitahunya bahwa dia belum bisa berlari di atas air. Dengan tatapan fokus, dia terus menerobos laut dengan susah payah. Dia kemudian meminta Hananya untuk mengurus kapal yang paling dekat dengan mereka. Dia menjelaskan bahwa dia bisa merasakan mana yang berasal dari kapal-kapal di depan. Setelah mengerti, dia setuju dan bersiap untuk pergi. Melihat ke arah kapal, dia menyadari sesuatu yang aneh dan menjadi waspada. Dia kemudian bertanya-tanya apakah sosok yang dia lihat itu manusia. Mendarat di atas kapal, dia menyuruhnya untuk melihat lebih dekat. Di atas kapal, sekelompok makhluk aneh sedang menyerang nelayan setempat. Melihat pemandangan itu, Han sangat melompat dan mendarat keras di dek. Dia memperingatkannya bahwa jika dia mendarat seperti itu, lututnya akan cedera. Selain itu, katanya, dia akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dia kemudian menghentakkan kakinya ke lantai, menarik perhatian semua orang. Bergerak dengan cepat, dia mulai menyerang semua makhluk itu sekaligus. Dia menyadari monster-monster itu bukan tingkat tinggi, hanya tingkat 2. Saat itu, dia berbalik dan menyadari Han sangat dalam bahaya. Berteriak memanggil namanya, dia dengan cepat berbalik ke arahnya. Dia memperingatkannya bahwa dia menggunakan terlalu banyak mana dan akan segera kehabisan. Dia menambahkan bahwa tingkat yang jauh lebih rendah sebenarnya sudah cukup. Dia kemudian teringat janji yang dia buat padanya sebelumnya. Di tengah pertempuran, dia menghancurkan salah satu makhluk itu dengan serangan yang kuat. Dia berteriak bahwa dia masih menggunakan terlalu banyak mana secara tidak perlu. Menyuruhnya untuk lebih berhemat. Dia terus mengarahkannya. Selama pertempuran, dengan tatapan fokus, dia terus melawan monster-monster di kapal. Dia kemudian teringat bahwa kehidupan kaum lemah adalah sebuah tragedi. Menggunakan kemampuannya, dia memukul salah satu monster tepat di tengah. Makhluk itu kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan kesakitan. Serangan itu menembus musuh, menghancurkannya sepenuhnya dalam hitungan detik. Dengan penuh tekad, dia berkata, dia akan melompat ke neraka sekalipun untuk menjadi lebih kuat. Dengan satu serangan terakhir, makhluk itu hancur dan sisa-sisanya jatuh. Berdiri, dia mengatur napas setelah pertempuran yang panjang dan berat. Dia kemudian mendarat di kapal dan bertanya apakah pertempuran akhirnya selesai. Dengan jempol ke atas, dia memberitahunya bahwa dia sudah mengurus semua kapal lainnya. Dalam diam, dia hanya memegang pedangnya dan menatapnya kembali. Berterima kasih atas sarannya. Dia berkata dia belajar banyak dengan bantuannya. Dia kemudian bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan akademi dan belajar. Dia menjelaskan bahwa tidak ada yang membantunya karena mereka menganggap kemampuannya untuk belajar itu menyebalkan. Mendengar ini, dia hanya memasang wajah terkejut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian meyakinkannya bahwa dia akan memastikan dia terus belajar darinya. Tiba di pelabuhan, mereka bersiap untuk bagian misi berikutnya. Di lokasi, 2 petugas polisi mendekat dan memberi mereka hormat. Sambil mendoakan keberuntungan, mereka berkata mereka akan menunggu di sana di pulau itu. Dia kemudian berkata bahwa menurut korban selamat, para sandera berada di tempat perlindungan. Dia menjelaskan bahwa ada 2 tempat perlindungan di pulau itu untuk mereka selidiki. Dia berkata tempat perlindungan pertama berjarak beberapa jam dari sana. Dia kemudian menunjukkan bahwa masalahnya bukan untuk sampai ke sana, tetapi untuk kembali. Dengan 15 sandera, perjalanan pulang akan jauh lebih sulit jika mereka terluka. Selain itu, dia bisa merasakan mana jahat yang berasal dari kabut. Untuk menghindari serangan, mereka membutuhkan setidaknya 1 kendaraan untuk semua orang. Menemukan sebuah van, dia bertanya apakah Han sangat pengemudi yang baik. Di dalam kendaraan, dia berteriak padanya, benar-benar ketakutan dengan cara mengemudinya. Dia kemudian berkata bahwa jika dia tidak suka, dia harus menyetir sendiri. Sambil berpegangan erat, dia menyuruhnya melupakan itu, mengatakan lebih baik jika dia yang menyetir. Dia kemudian melompat ke atap van untuk bertarung sementara dia yang menyetir. Dia menjelaskan bahwa dia jauh lebih baik dalam bertarung daripada mengendarai mobil. Menggunakan cambuk, dia bersiap untuk menyerang monster-monster di jalan. Dengan satu serangan, dia menghantam van di belakang mereka dan membuatnya terbang. Pukulan itu tepat mengenai kepala salah satu monster. Menarik cambuknya kembali, dia bersiap untuk serangan berikutnya. Mengaitkan cambuk ke van, dia berkata benda itu cukup tangguh. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan kembali siaga penuh. Dia kemudian memperingatkan bahwa ada
musuh yang datang dari sisi kiri jalan. Dengan tatapan penuh tekad, dia berkata serahkan musuh baru itu padanya. Khawatir, dia menyuruhnya menunggu karena jika dia melakukan itu tanpa ragu, dia membanting Van itu tepat ke arah monster. Tertawa terbahak-bahak, dia berteriak agar monster-monster itu terseret di sepanjang aspal. Dengan tatapan lelah, dia berkata mungkin seharusnya dia yang menyetir. Dari kejauhan, mereka melihat pegunungan dan danau. Semakin dekat ke tujuan mereka, Van itu menaiki jalan kayu di tengah hutan. Tepat di belakang mereka, kawanan monster terus mengejar mereka tanpa henti. Melihat tempat perlindungan itu, dia menyuruhnya bersiap untuk masuk. Dia berkata dia akan mengurus monster-monster itu dan dia hanya setuju dengan rencana itu. Dengan gerakan cepat, dia bersiap untuk melompat dari Van yang sedang bergerak. Sambil berteriak, dia memberitahunya bahwa dia akan terus bergerak maju dan meninggalkannya. Di atas Van, dia mulai mengumpulkan energinya di tangan, mengatakan monster-monster itu tidak akan berhenti. Dia memutuskan untuk mengakhiri pengejaran. Dengan tatapan fokus, dia bersiap untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Menggunakan apinya, dia membakar habis tangga kayu tepat di depan. Dia kemudian menjelaskan dia hanya perlu membakar tangga itu untuk mengurangi gesekan. Meluncur dengan cepat, dia menuruni tangga yang terbakar menuju tempat perlindungan. Di dalam, Hansanga menemukan salah satu sandera diikat di sudut. Mendekatinya, dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Sambil mendongak, sandera itu hanya tergagap, tidak mampu menjawab dengan benar. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Hunter Hansanga dari asosiasi. Tiba-tiba, pria itu mulai gemetar, menatap apa yang ada di belakangnya. Tanpa peringatan, sandera itu mulai berteriak keras padanya. Kemudian, sandera lainnya mencengkeramnya saat dia berteriak bahwa dia datang untuk menyelamatkan mereka. Sambil menangis, pria pertama hanya berteriak memintanya untuk lari secepat yang dia bisa. Bingung dengan situasi tersebut, dia bertanya apa maksud mereka. Di belakangnya, sosok besar berzirah muncul, siap untuk bertempur. Tiba tepat pada waktunya, Yu Chensil menahan pukulan pedang itu dengan tombatnya. Kemudian dia menyuruhnya untuk membawa para korban selamat, mengatakan dia akan menangani musuhnya. Musuh menyerangnya dengan pedang, tetapi dia berhasil mempertahankan diri. Terkena pukulan, prajurit itu jatuh keras ke lantai tempat perlindungan. Mengangkat pedangnya, prajurit itu bersiap untuk serangan lain terhadapnya. Dari balik helmnya, musuh itu menatapnya dengan tatapan yang mengancam. Dia kemudian bersiap untuk menyerang prajurit hebat itu dengan tombatnya. Berlari maju, dia menyerang kaki musuh dengan pukulan cepat. Sambil berteriak agar dia mati, dia menyerang dengan segenap kekuatannya untuk menang. Pukulan itu menghancurkan helm musuh, mengungkapkan identitas aslinya. Setelah dikalahkan, prajurit hebat itu berlutut di lantai tempat perlindungan. Sambil membuka pintu, dia memperingatkannya untuk tidak menyentuh setir dalam perjalanan pulang. Di luar, dia bertanya apakah semua sandera sudah ada di dalam. Han sangat kemudian menyadari sesuatu yang aneh dan kembali waspada. Dia menyuruhnya untuk melihat ke depan karena ada sesuatu di jalan. Dalam kegelapan, puluhan mata merah menatap Van itu tanpa henti. Tiba-tiba, sekawanan makhluk melompat ke atas Van untuk menyerang. Sambil tersenyum, dia berkata monster-monster itu ternyata masih hidup. Berbalik, dia meminta Hananga untuk meminjamkan pedangnya. Merasa kesal, dia berkata bahwa meminta pedangnya adalah penghinaan besar baginya. Dia kemudian berkata dia tahu apa yang lebih penting saat ini. Tanpa ragu, dia melompat ke atap Van dengan pedang di tangan. Memegang pedang, dia bersiap untuk menggunakan keterampilan baru. Dia kemudian berkata dia tidak menyangka akan perlu menggunakan ini secepat ini. Dalam kilas balik, dia berjalan melalui keretakan tingkat 3. Di dalam, dia menemukan benda misterius dan sangat terkejut. Semakin dekat, dia bertanya-tanya apakah benda itu hanya sarung tangan. Mengenakan sarung tangan itu, dia menyadari itu bukan benda biasa. Sarung tangan itu mulai mengumpulkan mana dari atmosfer di sekitarnya. Dia kemudian menyimpulkan itu adalah benda untuk melengkapi mana penggunanya. Tetapi baginya, sarung tangan itu memiliki kapasitas sekitar 5 menit. Selama waktu itu, dia bisa menjadi cukup kuat untuk bertarung. Kembali ke masa kini, dia melompat ke atap Van dengan senjatanya. Mengaktifkan sarung tangan, dia bersiap untuk melawan kawanan monster. Dengan pedang di tangan, dia menyerang dan menghancurkan semua musuh di dekatnya. Melihat hal ini, Han sangat terkejut dengan kekuatan yang dia tunjukkan. Dia kemudian menyuruhnya untuk mengemudi ke pelabuhan tanpa menoleh ke belakang. Van itu melaju kencang, meninggalkan kawanan monster di hutan. Tiba di pelabuhan, mereka menemui lebih banyak musuh di jalan. Dia kemudian berkata dia pikir mereka hanya perlu melewati monster-monster itu. Dari atap Van, dia terus melawan makhluk-makhluk yang muncul. Dia memperingatkan bahwa Van sudah mencapai batasnya, tetapi dia menyuruhnya untuk terus menyetir. Tiba-tiba, Van itu dikelilingi oleh energi musuh. Energi itu menghantam ban, menyebabkan Van kehilangan kendali. Dengan satu serangan terakhir, makhluk-makhluk korosi itu hancur sepenuhnya. Dengan tatapan serius, dia terus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Van itu kemudian berhasil menembus penghalang dan bergerak maju. Melihat ke belakang, dia menyadari monster-monster itu terhalang oleh sesuatu. Dia kemudian bertanya-tanya apa yang bisa menghentikan monster-monster itu untuk maju. Melalui jendela, dia melihat simbol di dinding dan bertanya-tanya apakah itu alasannya. Kembali ke kilas balik, dia menggambar simbol yang sama di dinding bangunan.
kehidupan. Dia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah metode menggambar yang mengusir monster. Dia bertanya di mana dia mempelajarinya, tetapi dia berkata dia tidak bisa mengajarinya. Dia berkata dia menjadi semakin baik dalam keterampilan bertarungnya. Dia kemudian bertanya apakah metode itu berhasil melawan segala jenis monster. Dia menjawab bahwa dia berharap begitu, tapi sayangnya tidak. Teknik itu tidak berhasil pada monster asli yang mereka temui di depan. Prajurit hebat itu hanya mengulangi bahwa dia perlu melindungi sesuatu di sana. Dengan menggigil, dia merasakan sensasi aneh dan menjadi waspada. Dia menjelaskan bahwa atmosfer telah berubah. Dingin, tetapi sepertinya itu bukan ancaman. Dia kemudian teringat keterampilan untuk memprediksi serangan lawan. Saat itu, dia mencengkeram gagang pedangnya, bersiap untuk bertempur. Menyuruhnya untuk tidak takut, dia bersiap untuk menunjukkan padanya cara bertarung. Dia kemudian berkata teknik-teknik ini tidak lebih dari sekadar trik sederhana. Dengan tatapan fokus, dia berkata dia akan mengajarinya cara menghadapinya. Prajurit itu kemudian menggeliat, kesakitan dan bersiap untuk menyerang. Dia mengangkat pedangnya dan menyerbu untuk serangan lain terhadap sang pemburu. Bingung, dia bertanya mengapa dia melawan musuh sendirian. Dia menjelaskan bahwa keterampilan itu adalah refleks yang lahir dari pengalaman. Prajurit itu menghentikan serangannya setelah merasakan niat yang datang dari Yu Chan Saop. Dia kemudian teringat nama-nama keterampilan yang dia sebutkan sebelumnya. Dia berkata semua nama itu hanya untuk apa yang disebut sebagai alam. Tanpa menunggu, dia bergerak maju dan bersiap untuk menyerang musuh. Prajurit itu mencoba mempertahankan diri, tetapi pukulannya mendarat tepat sasaran. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan lengan prajurit berzirah itu. Dia kemudian berkata bahwa sebenarnya, teknik-teknik ini tidak ada yang istimewa. Dia menjelaskan bahwa apa yang penting di medan perang tidak membutuhkan nama. Dia menyatakan bahwa dia punya hak penuh untuk mengatakan apa yang dia ucapkan guna lolos dari jebakan itu. Dia berkata bahwa dirinya telah membayar mahal dengan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Kemudian, dia berkomentar bahwa musuh berhasil selamat dari mobil, tetapi tekniknya sangat sederhana. Dengan raut wajah frustrasi, wanita itu mulai mempertanyakan apa yang telah dia capai dengan usahanya sendiri. Dia lalu teringat bahwa kekuatan pria itu melampaui apapun yang bisa dia bayangkan. Dengan penuh tekad, dia menggenggam pedangnya lebih erat, mengubah pola pikirnya seketika. Berfokus pada tujuannya, dia menoleh ke arah pria itu dengan determinasi baru. Sambil memasang wajah serius, dia memintanya untuk benar-benar mengajarinya. Pria itu bertanya balik apakah dia belum diajari melalui tips-tips yang diberikannya. Wanita itu menjawab bahwa dia tidak hanya menginginkan saran, melainkan bimbingan langsung. Sambil mengakui kelemahannya, dia mengatakan ingin berkembang dengan lebih cepat lagi. Pria itu menatapnya dengan serius dan bertanya mengapa dia begitu terburu-buru. Dengan tegas, dia mengungkapkan keinginannya untuk menumbangkan klub Shidai. Klub Shidai adalah salah satu dari 8 celah paling berbahaya di dunia. Pria itu mengatakan bahwa tujuan tersebut terlalu ambisius. Wanita itu kemudian menegaskan bahwa ini adalah misi balas dendam untuk keluarganya. Mengambil kartu itu, pria tersebut membaca nama grup KY dan jumlah nominalnya. Dia kemudian terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu berasal dari keluarga terpandang. Dia memperingatkannya bahwa jika dia berhasil, dia bisa berakhir dalam garis suksesi. Wanita itu lalu memintanya untuk menjadikannya yang terbaik dan dia akan memberikan ramuan elisir. Sambil mengulurkan tangan, dia menawarkan ramuan itu untuk membantu pria tersebut mencapai keinginannya. Pria itu menyadari bahwa wanita itu tidak akan percaya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Alam yang ingin dia capai adalah tempat yang sudah dia raih sejak lama. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya tujuannya adalah mengembalikan dunia seperti sedia kala. Saat mereka berjabat tangan, dia mengatakan bahwa dia tidak butuh sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Untuk saat ini, dia hanya perlu membawa mobil itu ke pusat medis. Di rumah sakit, seorang dokter mencatat informasi tentang pasien yang baru tiba. Dia kemudian bertanya berapa lama waktu pemulihan bagi mereka semua. Dokter itu memberitahu bahwa setidaknya butuh waktu seminggu sebelum mereka bisa diajak bicara. Dokter meminta mereka membiarkan para pasien beristirahat dan berjanji akan memberitahu begitu mereka sadar. Dia kemudian memanggil wanita itu keluar dan mengatakan bahwa mereka harus segera memulai. Di luar, dia menghadapi wanita itu yang sudah siap untuk berlatih. Sebelum memulai, dia mengatakan punya satu pertanyaan. Dia bertanya apakah wanita itu bisa menghindari serangan kekuatan penuh. Dia menjawab bahwa itu akan sulit, tetapi pria itu meyakinkannya bahwa dia pasti bisa. Dia menjelaskan bahwa jika wanita itu mendorong inderanya hingga batas maksimal, hal itu sangat mungkin terjadi. Pelatihan dimulai, dan dia menyuruh wanita itu untuk melihat dengan matanya. Melanjutkan instruksinya, dia menyuruhnya mendengarkan dengan telinga. Dia terus memintanya untuk mencium aroma di sekelilingnya. Lalu dia memintanya untuk merasakan segalanya dengan kulitnya sendiri. Saat mendekat, dia menyuruh wanita itu menguasai seluruh inderanya. Dia bertanya, sudah mengerti? Lalu dia segera menguji reaksi wanita itu. Tiba-tiba menghilang, dia lenyap bahkan sebelum selesai berbicara. Tidak tahu di mana dia berada, wanita itu mencoba melacaknya melalui suara terlebih dahulu. Muncul di belakangnya, pria itu memperingatkan bahwa pilihannya salah. Dia menjelaskan bahwa indera harus didahulukan, sementara pikiran akan mengikuti. Menempelkan tombak ke tubuhnya, dia menyuruh wanita itu untuk mempercayai inderanya dan bergerak. Setelah bagian teori selesai, dia mengumumkan bahwa mereka akan lanjut ke tahap praktik. Saat itu juga, sebuah ledakan besar terjadi di gedung terdekat. Melihat asap, dua petugas polisi berlari ke arah suara
suara tersebut. Sesampainya di lokasi, salah satu dari mereka bertanya kemana perginya pelaku. Namun petugas itu terkejut dan tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Dengan kaget, dia hanya bertanya apa yang sebenarnya sedang dia lihat. Di tengah kepulan debu, Han Sanga dan Yu Chen Siluk saling beradu serangan. Melaju dengan pedangnya, wanita itu bersiap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pria itu kemudian bersiap menangkis serangan tersebut dengan tombaknya. Dalam satu gerakan, dia melucuti senjata wanita itu dan melemparnya ke samping. Tanpa senjatanya, wanita itu meluncur ke tepi gedung yang sedang dalam tahap konstruksi. Tiba-tiba, pria itu muncul dan menangkapnya sebelum dia jatuh. Dengan tatapan fokus, dia memegang pedangnya dan bersiap menyerang. Dia kemudian menyadari bahwa dirinya tidak bisa menghindari serangan yang sedang disiapkan pria itu. Tiba-tiba, salah satu petugas memanggil namanya, menginterupsi latihan mereka. Berlari ke arah mereka, petugas itu melaporkan bahwa salah satu korban selamat telah sadar. Bingung, wanita itu bertanya apakah waktu mereka sudah habis dan menghentikan serangannya. Melihat kemajuannya, pria itu mengatakan mereka akan mengakhiri sesi latihan pertama di sana. Di rumah sakit, dia bertanya kepada korban selamat apakah dia merasa baik-baik saja. Dia kemudian menjelaskan bahwa sebuah truk tiba di tempat dia disekap. Bingung, mereka bertanya-tanya apakah lebih banyak sandera yang datang ke lokasi itu. Dia mengatakan mereka terlalu tenang dan tidak terlihat memusuhi. Dia lalu menjelaskan bahwa mereka membawa sebagian sandera dan menggiring mereka pergi. Dia melanjutkan bahwa mereka terlalu tenang untuk ukuran seorang sandera. Yu Chan seakop memahami mengapa hanya ada 7 sandera di tempat itu. Korban itu kemudian mengungkap bahwa itu bukanlah pelarian, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan. Terkejut, Han Suma mendengar bahwa yang lain membiarkan mereka pergi. Dia berkata aneh jika warga sipil bisa melarikan diri dari tempat berbahaya seperti itu. Wanita itu kemudian bertanya-tanya apakah misi itu adalah jebakan sejak awal. Dengan senyum sinis, pria itu menjadi kesal dengan keberanian musuh mereka. Han sangat heran mengapa dia begitu marah. Pria itu kemudian bertanya kepada korban apakah dia ingat hal lain. Korban mengatakan dia ingat melihat seekor kucing di lokasi tersebut. Dia melanjutkan bahwa pada pinggang orang itu terdapat boneka kucing. Sesampainya di bandara, mereka bersiap untuk tahap misi berikutnya. Dia bertanya bagaimana pria itu mengetahuinya dan dia menyuruhnya menggunakan ponsel. Wanita itu mengatakan pria itu tidak akan paham karena orang biasa harus membayar tagihan. Melihat tidak ada siapapun di sekitar, dia menyarankan untuk kembali ke tempat perlindungan. Tetapi pria itu mengatakan tidak perlu karena dia sudah menemukan orang yang dia cari tepat di sana. Sambil menengadah, mereka melihat wajah yang penuh. Tindik menatap ke arah mereka. Dengan senyum, dia bertanya apakah wajah itu dijahit oleh mesin. Dengan tangan bersedekap, pria itu menyapa mereka dan menyebut keduanya bocah. Memperkenalkan diri sebagai Kim Ji-un, pria itu menatap tajam ke bawah. Dia kemudian memberitahu bahwa dialah yang akan membawa mereka keluar dari sana dalam keadaan hidup. Terkejut, mereka mempertanyakan apa maksudnya dengan membawa mereka keluar dalam keadaan hidup. Tepat saat itu, dia mengangkat sandera yang terluka dan berkata akan menunjukkan kebalikannya terlebih dahulu. Kemudian, dia hanya melempar orang itu ke dalam celah kegelapan. Terperanjat, Han sangat bertanya apakah dia melempar orang ke dalam celah korosi. Matanya membelalak saat menyaksikan tindakan kejam musuh tersebut. Beberapa saat kemudian, pria itu muncul kembali, berubah menjadi makhluk korosi yang mengerikan. Hampir seketika, makhluk itu terbelah dua oleh serangan kilat. Melihat pemandangan itu, Yu Chan bergumam bahwa ini tidak mungkin nyata. Kim Ji mulai menjelaskan bahwa mereka pasti bertanya-tanya alasannya. Sambil tersenyum, dia mengungkapkan bahwa mengorbankan orang biasa tidak menghasilkan makhluk yang memuaskan. Mendengar ini, Han Sanga menyadari bahwa mereka tidak menginginkan uang para sandera. Yu Chen Seo kemudian menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan para sandera itu sendiri sebagai bahan mentah. Jian berkata dia tidak keberatan menjelaskan tujuan besar mereka. Dia melanjutkan bahwa tujuan mereka adalah memperkuat Korea Selatan. Dengan teriakan, dia menghentakkan kaki ke tanah dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dia kemudian menyerang langsung ke arah Yu Chen Seok yang bersiap dengan pertahanannya. Menggunakan senjatanya, Chen Seok memblokir pukulan itu, namun dampaknya menghancurkan perisainya. Terkejut dengan kekuatannya, dia mengeluh bahwa ini adalah beban yang adegan cepat berpindah ke fasad bangunan biru yang besar. Kembali ke arena, Yu Chanuk mengatakan dia pikir negara ini sudah kuat. Sambil berteriak, Jian membalas bahwa itu belum cukup dan mereka akan melangkah lebih jauh. Tidak gentar, Yu Chen bersiap untuk gerakan berikutnya. Lalu Ji melompat, menyiapkan tendangan dan berteriak tentang menjadi negara adidaya. Di udara, dia menyuruh pemuda itu memikirkan sejarah semenanjung Korea. Sambil menunjukkan masa lalu, dia berbicara tentang upeti dan bagaimana mereka dipaksa untuk tunduk. Kemudian dia teringat bahwa pada akhirnya, kedaulatan mereka dicuri oleh bangsa lain. Ji kemudian berteriak bahwa mereka akan membalas setiap penghinaan yang pernah mereka derita. Mendarat dengan keras, dia berjanji tidak akan menyisakan apapun. Dia menyatakan bahwa tanpa celah, Korea akan kehilangan posisi kekuatannya saat ini. Menyaksikan pertarungan itu, Han Sanga mengatakan ini berarti sesuatu yang sangat spesifik. Yu Chana kemudian menyatakan bahwa dia tidak berniat menyelamatkan dunia dan Ji membenarkannya, menyebutkan nyawa yang dipertaruhkan. Dia mempertanyakan prioritas Jian, namun Ji mengatakan mereka tidak tahu apa-apa. Dia kemudian mengungkapkan bahwa kelompoknya telah menemukan cara untuk mengendalikan celah-celah tersebut. Chanuk membalas bahwa jika itu benar, mereka seharusnya bisa menjalani hidup yang stabil. Mendengar pengakuan itu, Ji menunjukkan minat untuk bekerja sama, tetapi Han Sanga berteriak memanggil nama Chen Seok. Dengan nada
nada mengejek, Ji bertanya mengapa dia harus memberitahu mereka apapun. Dia mengungkapkan mereka sudah berhasil mengendalikan cukup banyak yang membuat Yu Chanok kesal. Pemuda itu kemudian menuduhnya sebagai penipu yang tidak pernah menunjukkan bukti. Murka, Jian berteriak menyuruhnya diam dan menyerang dengan tendangan tinggi. Sambil menghindar dengan tipis, Chanok menyesali telah terlalu jauh memprovokasinya. Dia menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa dia mencoba mengulur waktu untuk mananya, tetapi tidak berhasil. Tidak dapat menggunakan teknik terbaiknya, pertarungan. Pengurasan tenaga menjadi satu-satunya pilihan. Di bagian lain arena, Han sangat maju dan menyerang salah satu makhluk tersebut. Terkejut dengan gerakan itu, Jian bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Dengan nada mencemooh, dia berkata dia pikir wanita itu diam karena takut. Melihat posisi wanita itu, dia bertanya apakah dia berhasil mengumpulkan keberanian, tetapi Uchan menyuruhnya mundur dan berkata, dia tidak bisa menghadapi pria itu. Dia lalu mengeluarkan elisir dan bertanya berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk pulih. Pria itu menjawab dia butuh 5 menit. Dia melihat wanita itu meminum seluruh isi botol tersebut. Kemudian, dia melempar botol kosong ke tanah, siap untuk konfrontasi. Dengan tubuh yang mengeluarkan kekuatan, dia menyuruh pria itu menyerahkan semuanya padanya. Dia dengan khawatir bertanya tentang elisir tersebut, memperingatkan bahwa dia mungkin kelebihan beban. Menyetujui rencana tersebut, dia menyatakan bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya setelah 5 menit berlalu. Dengan tatapan serius, wanita itu hanya meminta Yu Chanok untuk tidak kalah. Berganti adegan, langit dengan cepat menggelap di atas jalan pegunungan. Tiba-tiba, sambaran petir besar membelah awan, menerangi lanskap yang gelap. Kembali ke arena, Jian menyuruh gadis itu untuk bersantai saat bertarung, tetapi wanita itu melepaskan serangan kuat dan seseorang berteriak bahwa dia mungkin akan membunuhnya. Terhantam telak, mata Jian membelalak benar-benar terpaku. Pilar energi menghantam pria itu secara langsung, menerbangkan banyak debu. Melihat hasilnya, Hanunga bertanya-tanya apakah dia berhasil memukulnya dengan sukses. Namun Ji muncul dalam keadaan terluka, memuntahkan darah dan mempertanyakan apa yang baru saja terjadi. Dia terlempar ke belakang, bertanya apakah serangan tadi dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Dengan serangan balik yang cepat, dia melempar Han Sang dengan paksa ke arah berlawanan. Terkena serangan itu, dia terlempar ke udara tanpa pertahanan. Tepat saat itu, Yu Chanok muncul dan berhasil menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah. Menatap ke bawah, Ji mengejeknya dan memanggilnya dengan julukan wajah jahitan. Sambil memegang gadis itu, Chanok bertanya apakah dia sudah siap untuk mati sekarang. Bingung, Ji bertanya bagaimana mana pria itu meningkat begitu banyak dalam waktu singkat. Dengan sekutunya dipelukan, Chanayok bertanya mengapa dia begitu terkejut. Dia kemudian menjelaskan bahwa prinsipnya sama dengan tindik yang digunakan Jian. Dengan senjata di tangan, dia mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang tidak mengetahuinya. Mengakhiri penjelasannya, dia menyuruh Ji untuk melihat sekeliling dan melihat mana tersebut. Mengangkat senjatanya, dia berkata bahwa berkat ini, dia telah memulihkan teknik utamanya. Ji berteriak, mempertanyakan bagaimana dia menyerap mana yang terbuang di udara. Chanok menjawab bahwa dia tidak perlu tahu karena dia akan mati di sini. Melaju ke depan, dia melepaskan rentetan 16 serangan langsung dengan cepat terengah-engah karena kehabisan napas. Jiun berkata dia tidak bisa bernapas atau bahkan merasakan detak jantungnya. Yu Chensil memperhatikannya, berkata dia hampir tidak bisa berdiri meski hanya menggunakan mana. Dia kemudian menjelaskan bahwa serangannya membakar semua kekuatan otot musuhnya. Pada saat itu, kilatan cahaya tiba-tiba melesat melintasi medan perang dengan kecepatan tinggi. Menyadari itu adalah serangan kejutan, dia dengan cepat berbalik untuk melindungi diri dari dampaknya. Menggunakan senjatanya, dia berhasil menangkis proyektil itu di saat terakhir. Dengan tangkisan tersebut, sebuah anak panah tertancap dengan kuat ke tanah tepat di sampingnya. Masih memulihkan diri, dia bertanya-tanya apa itu tadi. Dari kejauhan, seorang pria berkerudung berkata dia berniat menghancurkan pergelangan tangannya. Memuji reaksinya, dia menambahkan bahwa pemuda itu menunjukkan naluri yang luar biasa. Chen Seop menganalisisnya, bertanya-tanya apakah ini adalah kapten kelompok tersebut. Dia mengakui bahwa lawan ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari Lee Seun. Kapten itu kemudian bertanya apakah dia tidak takut mati karena begitu berani. Sambil menatap ke atas, dia berkata bahwa jika kapten berniat membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya. Kemudian dia bertanya apakah kapten tertarik pada kekuatan matanya. Dalam penderitaan, Ji memohon bantuan, mengatakan nyala api itu semakin kuat. Kapten kemudian memerintahkannya untuk memadamkan api tersebut, memperingatkan bahwa dia tidak akan mengulangi ucapannya. Adegan berubah, menunjukkan saat dia menangkis serangan sebelumnya. Dengan perintah yang dipatuhi, api akhirnya padam, meninggalkan Jiun dalam kondisi kelelahan. Dia berdiri di sana dengan kekuatan yang benar-benar terkuras dan tidak bisa bergerak sendiri. Tepat saat itu, kapten tiba-tiba muncul di sampingnya dan memegangnya dengan kuat. Melihat bawahannya, dia hanya berkata itu pekerjaan yang bagus. Kemudian dia muncul di depan Chanok dan bertanya apakah dia sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Dia menjelaskan bahwa Ji sekarang akan hidup di kursi roda tanpa kekuatan otot. Memperingatkan bahwa dia membutuhkannya tetap hidup. Kapten mengatakan sekadar bernapas saja sudah cukup. Chon Seyo menentangnya, mengatakan dia lebih baik mati daripada menjadi bonekanya. Memutuskan untuk mundur, kapten mengatakan dia perlu memahami prinsip di balik nyala api itu. Bahkan saat pergi, dia menyatakan bahwa rencananya untuk mengendalikan celah telah berhasil. Kemudian dia memperingatkan bahwa suatu hari Yu Chen Seok juga akan berada di bawah kendalinya. Menghilang sepenuhnya, dia meninggalkan peringatan terakhir bahwa itu tidak terelakkan. Kalah untuk saat ini, dia hanya meratapi bahwa situasi berakhir seperti ini. Kesal, dia mengeluh karena terlibat dengan seseorang yang pemarah. Mendekatinya, Han sangat bertanya apakah orang-orang itu mengincar kemampuannya. Dia kemudian
kemudian menyarankan bahwa mereka mungkin tahu sesuatu tentang masa lalunya. Memintanya untuk berpikir dengan hati-hati, dia mempertanyakan tujuan sebenarnya kelompok itu. Kemudian dia teringat sesuatu dan bertanya-tanya tentang reaksi pemerintah Korea. Yu Chansea mengemukakan kemungkinan bahwa mereka menerima dukungan langsung dari pemerintah. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia bertanya apakah mereka tetap harus membersihkan celah tersebut. Dia mengaku bahwa dirinya tidak pandai berbohong, dan pria itu menjawab bahwa dia sudah menduganya. Dengan tegas, dia mengatakan akan menangani situasinya sendirian dan meminta wanita itu untuk menunggu. Sedikit khawatir, dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Dengan wanita itu tidak mengikutinya. Menoleh ke belakang, dia memperingatkan bahwa wanita itu tidak tahu apa yang telah diperbuat. Dia kemudian berkata akan mencari tahu segalanya segera setelah sampai di sana. Melompat ke dalam celah, dia menyuruh wanita itu untuk beristirahat dan memulihkan diri sampai dia kembali. Tanpa ragu, dia menyelam sendirian ke dalam kegelapan total celah korosi. Sesampainya di lokasi baru, dia menemukan dirinya berada di depan sebuah bangunan besar. Kuil kuno. Di dalam bangunan itu, dia mengamati lingkungan sekitar yang penuh dengan kabut misterius. Sambil mendekat, dia menyentuh permukaan salah satu pintu kayu yang besar. Dia kemudian memastikan bahwa tempat ini adalah celah korosi tingkat Z. Saat menganalisis strukturnya, dia mencatat bahwa semuanya tampak sangat kokoh di sini. Menarik napas dalam-dalam, dia merasakan energi aneh menusuk paru-parunya. Menatap ke arah pintu yang tersegel, dia menyadari bahwa inti celah itu tepat berada di baliknya. Meskipun dia tidak menyukai pemikiran tersebut, dia bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Dia paham bahwa kecerobohan sekecil apapun di sini bisa berarti ajal baginya. Pada saat itu, pintu besar di depannya akhirnya mulai terbuka. Memasuki ruangan, dia menemukan kuali aneh dengan api hijau di tengahnya. Terkejut dengan pemandangan itu, dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar sebuah kuali. Dia kemudian mempertanyakan apakah benda itu bisa menjadi inti dari celah korosi tersebut. Memperhatikan bahwa benda itu berbeda dari dugaannya, dia melihat sebuah tangan muncul dari dalam kuali. Matanya terbelalak lebar saat melihat sosok yang keluar dari kobaran api. Di lantai, seorang pria memohon dengan putus asa agar dia menyelamatkannya dari tempat itu. Dari dalam kuali, sesosok makhluk berlendir yang aneh perlahan mulai muncul. Sambil berteriak kesakitan, pria itu mengatakan kakinya sudah hilang dan memohon pertolongan. Dia kemudian diseret ke arah kuali, masih berusaha meminta tolong. Dicengkeram oleh beberapa tentakel, dia ditarik masuk ke dalam cairan hijau itu. Saat menghilang ke dalam cairan, jeritan terakhirnya untuk meminta tolong teredam sepenuhnya. Segera setelah itu, sebuah tangan mencengkeram tepi kuali dengan kuat. Dari sana, muncul makhluk korosi baru, mengeluarkan suara geraman yang berat dan mengerikan. Dia kemudian menyadari bahwa kuali itu menciptakan mayat hidup dengan menggunakan manusia yang masih hidup. Pemandangan itu memicu kilas balik singkat ke peristiwa traumatis di masa lalunya. Melihat sebuah ledakan, dia teringat mendengar jeritan orang-orang yang memohon bantuan. Kembali ke masa kini, pemandangan itu membuatnya mual hingga ia harus menutup mulutnya. Sambil keluar, makhluk dari kuali itu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang menjijikan dan kotor. Berbalik ke arahnya, makhluk itu menatap tajam dan menyebutnya hanya sebagai tumbal biasa lainnya. Namun, makhluk itu menyadari bahwa dia aneh, sangat berbeda dari tumbal-tumbal sebelumnya yang ia terima. Sambil menganalisisnya, makhluk itu mengatakan ia merasakan energi kuat dan familiar yang datang dari pemuda tersebut. Akhirnya terungkap, roh itu mengatakan bahwa itu adalah energi seorang pejuang sejati. Menyuruhnya menghunus senjata, roh itu menantangnya bertarung. Dia kemudian memperingatkan bahwa ia akan mengasah pedangnya sendiri dengan darah pemuda itu. Merasakan tekanannya, dia bertanya-tanya bagaimana sang kapten berhasil mengendalikan monster itu. Roh tersebut menyuruhnya untuk fokus pada pertarungan yang akan segera dimulai. Ia kemudian memperingatkan bahwa kecerobohan apapun di hadapannya akan berakibat fatal. Dengan bersiap, Chunyo menarik napas dalam-dalam, siap memulai pertempuran melawan roh tersebut. Roh itu menyatakan bahwa kecerobohan di hadapannya akan berujung pada kematian yang pasti. Dia hampir tidak bisa bereaksi terhadap serangan pertama yang nyaris mengenainya. Terkejut dengan kecepatannya, roh itu berkomentar bahwa garis hidup pemuda itu cukup panjang. Mengetahui cara menghadapi musuh, dia bersiap untuk mengakhiri semuanya. Dia kemudian menerjang ke depan untuk menyudahi pertarungan dengan satu serangan telat. Melihat serangan itu, mata roh tersebut bersinar, menanti gerakan sang pemuda. Menggunakan senjatanya, roh itu bersiap menangki serangan yang datang. Namun serangannya dengan mudah dihentikan, membuat sang prajurit muda terkejut. Melihat serangannya tertangkis, dia terpana dengan kekuatan roh tersebut. Dalam ketidakpercayaan, dia tidak mengerti bagaimana serangan pamungkasnya bisa dihentikan begitu saja. Dia berkata bagian yang paling tidak bisa dipercaya adalah karena dia bahkan tidak melihat tangkisan tersebut. Dengan pedang di tangan, roh itu mulai menjelaskan kecepatannya. Ia kemudian menyatakan bahwa serangan yang benar-benar cepat pada dasarnya tidak boleh terlihat. Melakukan serangan balik dalam sekejap, roh itu melukai dada sang pemuda dengan dalam. Merasakan sakit, dia bertanya-tanya bagaimana musuh bisa jauh lebih cepat. Roh itu mengatakan dia cukup ahli dalam menghindari titik vital saat ia menyiapkan serangan baru. Dengan beberapa serangan simultan, dia menantangnya untuk mencoba menangki serangan berikutnya. Terkena tepat sasaran, dia merasakan dampaknya, memuntahkan darah karena rasa sakit. Setelah serangan itu, roh tersebut menyarungkan pedangnya, mengamati
lawannya yang jatuh ke tanah, Yu Chen siap menatap roh itu, benar-benar kehabisan tenaga. Menjatuhkan senjatanya, dia mengaktifkan kekuatan api paradoks di tangannya. Dia menyadari api tersebut tidak berpengaruh pada makhluk non-hidup seperti roh itu. Melihat ini, roh itu berkomentar bahwa ini adalah serangkaian kejutan yang menarik. Penasaran, dia berkata ingin mencari tahu apa yang diperlukan untuk benar-benar mengalahkannya. Terkena telat, dia merasakan dampak brutal dari pukulan roh itu. Dia kemudian menyadari serangan tersebut merobek setiap otot di tubuhnya. Meski terluka parah, dia mundur saat roh itu menyiapkan senjatanya kembali. Bersiap untuk serangan balik, dia berkata hampir kehilangan kesadaran sejenak. Namun untuk beberapa alasan, dia menyadari pukulan itu tidak mengenai bahunya. Menggunakan apinya, dia menyembuhkan otot-ototnya dan bergerak ke belakang musuh. Kini berada di posisi yang tepat, dia bertanya-tanya apakah ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menang. Melihat gerakan itu, roh tersebut menghadapnya, mengingatkan bahwa dia sudah memperingatkannya. Dengan nada mengejek, dia hanya menyatakan bahwa pemuda itu terlalu lambat. Memutar tubuhnya, dia melancarkan tebasan presisi, memutuskan lengan Chanok. Setelah serangan itu, tetesan darah mulai jatuh ke lantai batu. Berlutut di tanah, dia menatap roh itu dengan tajam, yang mengawasinya dengan kesan superior. Tanpa sisa kekuatan untuk melanjutkan, dia hanya terengah-engah merasakan sakit dari lukanya. Tetap saja, dia berhasil memberikan senyum menantang kepada lawannya. Mengerahkan segalanya, dia bersiap menggunakan kekuatan pamungkasnya untuk memenangkan pertarungan. Dari jauh, roh itu melayang di udara, menatap pemuda yang berada di tanah. Melihat pemulihan itu, roh itu benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Tepat saat itu, api hitam menutupi tubuhnya, memulihkan energi dan menyembuhkan lukanya. Terpikat, dia berkata pemuda itu memiliki kemampuan khusus yang tidak seperti orang lain. Sambil tersenyum, dia mengonfirmasi bahwa api itu mampu membakar konsep. Dia menjelaskan bahwa meskipun tampak memiliki kekuatan tak terbatas, sebenarnya tidak demikian. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa konsep yang lebih besar, menuntut lebih banyak mana dan juga keahlian. Mengingat pertarungan tadi, dia harus berhati-hati agar tidak membakar habis kekuatan ototnya sendiri. Membandingkan dirinya dengan masa lalu, dia berkata dirinya yang dulu jauh lebih kuat. Dengan tegas, dia menyadari sudah bukan saatnya lagi untuk menyimpan kekuatannya. Dengan tatapan serius, dia memperingatkan bahwa dia akan membakar habis seluruh daya tahan tempat itu. Bingung, roh itu bertanya, apa yang dia maksud dengan membakar daya tahannya? Menyatakan bahwa dia sudah cukup memberikan penjelasan. Dia hanya membuat gestur dengan tangannya. Merasakan efeknya, mata roh itu terbelalak saat merasakan serangan yang akan datang. Dalam kesakitan, ia mencengkeram dadanya, tidak mengerti apa yang terjadi. Sambil tersenyum, dia menyuruh roh itu untuk mencoba memahaminya sambil menerima serangan. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia penasaran ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Kemudian roh itu mengumumkan mereka akan memindahkan pertarungan ke tempat lain. Pemandangan berubah saat atap kuil mulai bergetar dan hancur berantakan. Tiba-tiba, seluruh tempat itu mulai runtuh menjadi kepingan. Jatuh di antara puing-puing, keduanya saling berhadapan saat turun. Segera setelah itu, ledakan besar membuat segalanya terbang. Bangkit dari tanah, roh itu bersiap untuk menyerang pemuda itu lagi. Dengan serangan cepat, roh itu menerjang ke depan, tetapi sang pemuda berhasil menangkis pukulannya. Sambil menahan tangkisan, senjata mereka beradu dengan keras. Tanpa menyerah, dia terus menahan serangan roh itu dengan segenap kekuatannya. Mengambil kesempatan, dia berhasil mendorong roh itu kembali untuk mendapatkan jarak. Dalam gerakan itu, siluet roh tersebut tertebas oleh serangan yang bersih. Pemandangan berubah. Mereka kini berada di tempat berbatu yang benar-benar sepi. Di atas mereka, sebuah planet besar terlihat di langit yang sangat cerah. Jatuh di sekelilingnya, kepingan batu memenuhi lanskap yang hancur itu. Tepat saat itu, titik cahaya muncul di salah satu batu yang jatuh. Muncul dari dalam batu, dia melontarkan dirinya ke atas dengan paksa. Terbang dengan kecepatan tinggi, dia meninggalkan jejak kehancuran yang panjang di belakangnya. Sementara itu, roh itu melayang, mengamati lawan yang mendekat dengan cepat. Menghadapi serangan itu, ia mempertahankan posisinya di udara untuk bertahan. Kemudian dia menyiapkan tendangan kuat, memusatkan seluruh energinya ke dalam pukulan tersebut. Dengan tendangan itu, beberapa proyektil ditembakkan langsung ke arah roh itu. Menerima serangan tersebut, roh itu terkena telap oleh seluruh rentetan serangan. Terlempar ke belakang, ia terhempas dengan keras ke tanah berbatu. Saat menyentuh tanah, ia bertanya energi apa itu yang berada di bawah kakinya. Kemudian ia mengatakan belum pernah menemukan hal seperti ini sebelumnya, bahkan di medan perang sekalipun. Bangkit berdiri, roh itu bertanya kepada pemuda itu siapa dia sebenarnya. Melihat serangan baru terbentuk, roh itu menjadi benar-benar terpaku di tempat. Tepat di depannya, sebuah simbol bercahaya muncul, siap meledak kapan saja. Melaju ke depan, dia memberikan serangan terakhir dengan senjatanya ke arah roh tersebut. Energi serangan itu kemudian menyelimuti roh itu, menjebaknya di tempat. Terperangkap oleh energi tersebut, roh itu menjerit, merasakan kekuatan dari serangan yang terus-menerus. Tidak mampu melarikan diri, ia terus menjerit saat ia dikonsumsi oleh teknik pemuda itu. Di bawah tekanan, inti di dadanya akhirnya mulai retak. Dari kejauhan, sesosok makhluk baru mengamati pertempuran. Berdiri diam dan menunggu saat yang tepat, bersiap untuk menyerang, makhluk itu menerjang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tiba dalam sekejap mata, makhluk itu menyerang Chen Seop dengan kecepatan yang mengesankan. Terkena serangan, dia terlempar ke belakang, menerima dampak penuh dari serangan mendadak itu. Namun di saat yang sama, makhluk itu juga terkena pukulan. Dengan seringai buas, keduanya saling berhadapan, seolah menikmati pertarungan itu. Sambil terus tersenyum, mereka saling menatap saat intensitas pertempuran terus meningkat.
meningkat. Pemandangan berubah ke kawah yang dipenuhi energi aneh. Tiba-tiba, semua energi yang terkumpul di kawah meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam kilas balik, seseorang bertanya apa yang akan dia lakukan terhadap lawan yang tidak terkalahkan. Dalam kilas balik, sang pemuda bertanya bagaimana dia akan menghadapi prajurit yang setara. Meski tahu pertanyaan itu tidak menarik, dia terus bercakap-cakap dengan sang pahlawan. Kemudian sang pahlawan mengulangi poinnya tentang lawan yang tidak bisa dia kalahkan sendirian. Dia kemudian membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang dengan kekuatan yang setara dengannya muncul. Dengan tatapan serius, sang pahlawan berkata jawabannya sudah jelas. Kembali ke masa kini, dia teringat sang pahlawan mengatakan bahwa hanya satu yang akan keluar dalam keadaan hidup. Tepat saat itu, makhluk itu mulai hancur, benar-benar dikalahkan oleh tekniknya. Dengan tubuhnya yang lenyap sepenuhnya, monster itu akhirnya menghilang dari tempat aneh tersebut. Sambil tersenyum, dia berkata satu hal yang pasti dan menyatakan dirinya sebagai yang terkuat. Jatuh ke tanah, senjata roh itu hancur, menandai berakhirnya pertarungan. Melihat tubuh musuhnya lenyap, dia berdiri dengan penuh kemenangan setelah pertempuran. Tepat setelah kemenangannya, peti hadiah muncul tepat di depannya. Mendekatinya, dia berkata peti itu tampak persis seperti yang ada di dunia lain. Dengan gerakan cepat, dia membuka peti itu untuk mengklaim hadiahnya. Mengambil barang tersebut, dia bertanya-tanya apakah itu tombak karena merasa ukurannya terlalu pendek. Sambil memegang senjata itu, dia tampaknya mendapat ide tentang kemampuan sejatinya. Tiba-tiba, senjata itu memanjang, berubah menjadi tombak yang nyata. Dia kemudian menyadari panjangnya bisa diperpanjang menggunakan mananya. Mengingat aturannya, dia tahu bahwa hadiah bergantung pada jumlah orang. Berpikir tentang hal ini, dia menyesal tidak membawa Han Sang-a untuk mendapatkan bagiannya. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah pedang rekannya masih dalam keadaan utuh. Beralih ke adegan baru, Han Sunga terlihat tidur dengan damai di tempat tidur. Masih tertidur, dia tampaknya sedang memulihkan diri dari luka pertempurannya. Di tempat lain, seorang berambut putih berhasil menangkis serangan kuat. Terbangun tiba-tiba, dia memanggil Yu Chen Saop. Masih sedikit bingung, sudah berdiri, dia melemparinya pedang baru, memberitahunya bahwa dia boleh menyimpannya. Melihat senjata itu, dia berterima kasih, berkomentar bahwa pedang itu sangat terawat dengan baik. Dia kemudian bertanya di mana dia menemukan pedang itu dan apakah dia baik-baik saja. Mengumumkan bahwa dia akan beristirahat, dia ambruk ke tanah, benar-benar kelelahan setelah pertarungan. Menatapnya, dia menyadari bahwa pemuda itu telah pingsan, sesuatu yang kemudian dia lakukan juga. Di luar layar, seorang narator menjelaskan perbedaan kekuatan antar tingkatan. Mengubah adegan, beberapa orang di jalanan sedang membicarakan pemburu pemula tersebut. Di jalanan, beberapa layar besar menampilkan wajah Chonop yang telah menjadi selebritas. Dengan ponsel di tangan, dia mengeluh bahwa dia bahkan tidak bisa melihat pesan-pesannya. Menatap keluar jendela, dia meratapi bahwa dia tidak bisa lagi berjalan-jalan di luar dengan tenang. Tepat saat itu, seorang wanita memperkenalkan diri sebagai Jia Sujong dari Menara Embargo. Saat dia memasuki ruangan, dia berterima kasih padanya karena telah menanggung biaya rumah sakitnya. Dia kemudian memintanya untuk memberitahu jika dia merasakan ketidaknyamanan di sana. Melihat biayanya, dia bertanya apa yang sebenarnya wanita itu inginkan sebagai imbalan untuk semua ini, memintanya untuk langsung pada intinya. Dia menyuruh wanita itu untuk tidak membuang-buang waktu lagi. Dengan senyuman, dia menawarinya sepotong kue dan bertanya apakah dia menyukai makanan manis. Beralih ke adegan baru, sebuah generator pelindung ditampilkan dengan deskripsi lengkapnya. Setelah presentasi, kue stroberi terlihat di atas meja. Sambil memakan kue itu, dia mengerti misinya adalah mengangkut generator tersebut. Dia menjelaskan bahwa perangkat itu bisa memberikan kelegaan bagi area yang lebih jauh. Mendengarkan penjelasannya, dia menatap wanita itu dengan tatapan fokus yang serius. Dia bertanya apakah permintaannya berskala besar dan wanita itu mengonfirmasi bahwa memang demikian. Setelah mengetahui bahwa Janabe akan membantu, dia menyadari ini adalah urusan yang serius. Dia kemudian menjelaskan bahwa generator itu akan diangkut dengan kereta api. Saat ditanya tentang tujuannya, dia menjelaskan pengaruh dari salah satu dari 8 besar. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kerajaan Inggris adalah satu-satunya tempat yang aman saat ini. Menjelaskan situasi di Eropa, dia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan telah mengambil kendali di sana. Dia kemudian menyimpulkan bahwa banyak orang akan mencoba menyerang kereta selama perjalanan. Wanita itu bertanya tentang perjalanannya dan dia berkata ini akan menjadi pengalaman pertamanya di Eropa. Dengan senyuman, dia mengatakan dia akan menjadi salah satu orang dalam misi tersebut. Saat makan, dia berkata bagus memiliki wajah yang familiar di misi. Mengambil garpu, dia berkata dia punya satu syarat untuk menerima proposal tersebut. Dia menjelaskan bahwa dia ingin Han Sang-a menemani mereka karena dia sudah berjanji. Berterima kasih padanya karena mengatakan itu, wanita itu berkomentar bahwa permintaannya bukanlah hal yang buruk baginya. Mengulurkan tangannya, dia berkata dia berharap dapat bekerja sama dengannya dalam misi ini. Mengubah adegan, sebuah helikopter mendarat di atas gedung besar di kota. Keluar dari helikopter, dia berkomentar tentang perbedaan menghadapi celah tingkat Z. Seorang pria yang lebih tua mengatakan bahwa harapannya telah berubah menjadi kepastian dengan pencapaiannya. Puas, dia mengatakan senang mendengarnya dan membuktikan
kemampuannya memang membantu. Menoleh ke belakang, dia bertanya-tanya apakah sang bos tahu tentang yang lain. Dia kemudian bertanya-tanya apakah bosnya ingin mempertahankan itu atau mengakhiri semuanya. Membuka pintu, dia terkejut dengan orang yang ada di sisi lain. Duduk, Liu mengatakan sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Dia kemudian berkomentar bahwa rumor tentang dia telah menyebar kemana-mana. Menonton helikopter lepas landas, dia bertanya kemana mereka pergi. Mendengar bahwa itu adalah sebuah markas. Dia kemudian berkomentar bahwa kesuksesan generator itu akan mengurangi ketergantungan pada para pemburu. Sembari mengonfirmasi bahwa ia mengenal kelompok tersebut, ia mengatakan bahwa ia pernah bertemu mereka saat menjalankan misi. Mendengar itu, ia berkata bahwa ia sangat mengerti apa yang sedang dibicarakan. Perempuan itu kemudian mengamatinya selama beberapa saat dengan tatapan yang tetap serius dan tajam. Kemudian, ia mengulurkan tangan dan menawarkan sepotong permen yang langsung ia terima. Dengan rasa heran, ia menatap permen labu itu dan bertanya mengapa ia memberikannya. Sembari mendekat, ia bertanya apakah ia pernah bepergian ke negara lain. Dengan tatapan yang penuh pemikiran, ia mulai berkata bahwa misi ini kemungkinan akan membawanya ke sana. Saat helikopter terbang, ia menyelesaikan kalimatnya dengan mengatakan bahwa ia akan menyadari banyak hal.